juga. Naga. Apa yang dilakukannya? Ini adalah darah naga. Itu berubah menjadi naga emas. Apa yang kamu inginkan? Manusia fana, lihatlah saya melampaui kesengsaraan dan naik. Itu karena nasibku dengan klan naga. Anda adalah keturunan naga. Dapatkan darah nagaku hari ini. Ikuti warisan saya. Warisan apa? Aku memberimu mata naga. Dapat melihat menembus ilusi dan menembus kedalaman. Harta karun di laut. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Saya harap Anda akan memanfaatkan kekuatan ini dengan baik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Wawasan tentang ilusi. Melihat ke kedalaman. Bukankah itu berarti bisa dilihat secara menyeluruh? Saya akan mencobanya sekarang. Apakah itu benar? Aku benar-benar melihatnya. Ada kepiting berenang di bawah pantai itu. Saya benar-benar bisa melihatnya. Dengan tubuh naga ini. Bukankah terlalu mudah untuk menangkap ikan di masa depan? Satu pon kepiting renang harganya lebih dari 100 yuan. Begitu banyak kepiting berenang. Saya akan menjadi kaya. Saya bisa membuat orang tua saya menjalani kehidupan yang baik. Wah. Saya mengambil begitu banyak hanya dalam waktu singkat. Pergi ke sana dan lihat, pasti akan ada lebih banyak lagi. Yo. Menurutku aku ini siapa? Bukankah ini siswa terbaik dari keluarga Jiang? Bagaimana? Saya tidak bisa bertahan hidup di kota besar lagi. Datang dan belajarlah dari kami orang-orang yang berkaki lumpur tentang cara makan. Jangan sia-siakan usaha Anda. Pantai ini. Saya memindainya sebelum fajar. Tidak ada rambut yang tersisa. Aku tulis saat berbicara denganmu. Tidak dapat menemukan barang bagus. Itu karena Anda tidak memiliki kemampuan, tidak bisa melihat. Hei kamu gadis. Kepiting perenang. Kenapa gadis sialan ini sangat beruntung? Itu jahat. Saya jelas baru saja mengunjungi tempat ini. Bagaimana dia tahu ada sesuatu yang tersedia di bawah sana? Wah. Kepiting roti. Kepiting roti harganya lebih dari 200 yuan per pon. Menjadi kaya. Ya Tuhan, kepiting yang besar sekali. Berapa biayanya? Wan Yu, gadis ini sungguh luar biasa. Zhao Laosi baru saja mengatakan stoknya habis. Dia menggali kepiting roti. Berikan aku ember itu. Pantai ini. Itu adalah wilayah leluhur keluarga Zhao kami. Siapa yang mengizinkanmu mengambilnya di sini? Semua yang saya ambil adalah milik saya. Zhao Laosi. Pantai ini bersifat umum. Kapan itu menjadi keluargamu? Saya menjawab ya. Dasar gadis sialan. Beraninya kamu mencuri makanan dariku? Zhao Laosi. Tadi kamu bilang pantai ini kehabisan stok kan? Kamu bilang kepiting ini harus menjadi milikmu, kan? Itu benar. Kalau begitu mari kita bertaruh. Taruhan saja apapun yang Anda inginkan. Taruhan saja. Di laut di bawah karang itu. Apakah ada kepiting raja? Jika tidak, saya mengambilnya hari ini. Ember dan kepiting itu milikmu. Jika ada. Saya tidak hanya harus mengambil barang-barang ini. Semua barang lautmu juga milikku. Dan mulai sekarang di pantai umum ini. Siapapun bisa datang, Anda tidak bisa mendominasi. Saya juga meminta kedua paman saya untuk menjadi saksi. Jangan biarkan Zhao Laosi ini. Jangan mengaku kalah. Taruhan saja. Aku masih takut padamu. Anda mengira Anda memiliki mata röntgen. Masih bisakah Anda mencubit dan menghitung? Menggali. Jika tidak ada kepiting raja. Kepiting renang yang kamu ambil semuanya milikku. Tidak hanya kepiting raja yang ada di laut ini. Ada dua lagi. Tidak hanya kepiting raja yang ada di laut ini. Ada dua lagi. Saya akan membawa kepiting raja nanti. Tunjukkan padamu. Berpura-pura menjadi hantu. Gadis Wanyu masih muda dan energik. Hahaha, apakah kamu melihatnya?
Dia kembali begitu cepat. Aku hanya akan mengatakannya. Bagaimana bisa ada rajungan di tempat ini? Cepat taruh embermu di sini. Keluar dari pantai kami. Mengerti. Ya Tuhan. Benar-benar Raja Kepiting. Sekarang 1 pon kepiting raja. Harganya lebih dari 3.000 yuan. Bagaimana ini mungkin? Atau 2 kepiting raja. Guan Yu sungguh luar biasa. Zhao Laosi, kamu kalah. Semua paman dan paman yang hadir bisa bersaksi. Pantai ini mulai sekarang. Jangan pernah berpikir untuk menempatinya. Bersenandung. Hei ini. Menjual makanan laut. Makanan laut segar. Hai gadis. Kalian kepiting perenang semuanya gemuk. Dan 2 kepiting raja ini. Besar dan penuh. Lewat sini. Saya ingin semua barang Anda. Saya membayar 50.000. Bagaimana kabarnya? 50.000. Oke, aku akan menjualnya. Nama saya Wang Gendut. Jika Anda masih memiliki barang luar negeri di masa depan, saya mematok harga tinggi. Ini kartu nama saya. Saudara Wang, nama saya Jiang Wanyu. Ini adalah pembayaran 50.000 yuan. Anda menyimpannya. Saya dulu bekerja di kota besar. Lelah sampai mati. Anda bahkan tidak dapat menghasilkan 50.000 yuan setahun. Ini adalah pertama kalinya menangkap laut. Anda bisa mendapatkan 50.000. Sepertinya dia mewarisi mata naga. Saya akan menghasilkan banyak uang. Ibu dan ayah, aku kembali. Xiao Yu kembali. Air ibu. Ayolah. Dari mana asal lesi? Xiao Yu, dari mana asal lesi ini? Berapa harga barang ini? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Saya mendapatkan semua uang ini dengan pergi ke laut. Mengejarmu ke laut. Xiao Yu, Anda mulai di sekolah dasar. Saya baru saja bersekolah di kota kabupaten. Ketika saya kuliah, saya bahkan pergi ke ibu kota provinsi. Kapan Anda belajar menangkap ikan di laut? Bagaimana saya masih bisa menghasilkan banyak uang dalam 1 hari? Saya putri Anda. Mungkin saya dilahirkan untuk makan semangkuk nasi ini. Ayo ibu. Ini adalah produk kesehatan yang baik untuk tubuh Anda. Anda harus makan tepat waktu. Makanlah dengan baik. Makanlah, makanlah, makanlah. Ayah. Anda telah mengenakan pakaian itu selama lebih dari 10 tahun. Semuanya ketinggalan zaman. Baju baru dibelikan untukmu. Xiao Yu. Ayah tidak peduli bagaimana kamu menghasilkan uang. Dalam 1 kalimat, perdamaian adalah hal yang paling penting. Ya ayah. Jangan khawatir. Kalau begitu aku akan pergi ke pantai lagi. Datang dan lihatlah hari ini. Harta karun apa yang bisa saya ambil? Gadis mati. Benar saja, ini dia lagi. Saya ingin melihatnya. Akankah kamu tetap seperti kemarin? Sangat beruntung. Itu kepiting macan. Hanya 1 kepiting macan. Menjualnya seharga 1.000 yuan. Tidak terlalu kecil. Orang-orang kecil ini, meski tidak terlalu berharga. Namun takdir mempertemukan kita. Diterima. Saya pikir itu sangat mengagumkan. Bukankah hanya ular berbisa yang dijual di jalanan? Kerang. Itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Sepertinya aku mendapat nasib buruk pagi ini. Ada hal-hal bagus di dalam air. Gadis sialan ini. Apakah matanya mempunyai kait? Belut Morai bersembunyi di celah batu. Dia bisa menangkapnya sekaligus. Benda ini bernilai banyak uang sekarang. Oh, gadis dari keluarga Jiang. Datang untuk menangkap laut lagi. Semoga beruntung. Anda bahkan dapat mengambil belut Morai. Saya khawatir bukan ikan dan udang di laut ini. Apakah mereka semua patuh seperti anggota keluarga Anda? Paman Zhao, maukah kamu mengambilnya juga? Mengapa saya tidak menemukan yang bagus? Kamu. Saya tidak peduli untuk mengambil ini. Jika saya ingin mencarinya, saya akan mencari sesuatu yang berharga. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Apakah Paman Zhao memiliki kemampuan ini? Gadis bau. Saya telah mengejar laut selama beberapa dekade. Saya tidak lebih mampu dari Anda. Tunggu saja,
Aku akan pergi mencarimu sekarang. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan. Ini adalah batu giok siput. Ini adalah batu giok siput. Ini lebih baik dari cangkang kura-kura mutiara. Harta langka. Tak ternilai harganya. Saya tidak menyangka akan menemukannya di sini. Gadis nelayan yang terlambat. Saya melihat Anda sudah lama menonton di sini. Menemukan sesuatu yang bagus lagi. Sepertinya ada kepiting perenang di bawah sana. Kepiting perenang. Nilai barang ini rata-rata. Aku tidak akan memberitahumu. Ada batu giok siput di bawah. Paman-paman. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setiap orang harus bubar. Aku tidak punya sesuatu yang bagus. Sayang, ayo pergi, ayo pergi. Harta apa yang diambil Wanyu? Kamu harus membiarkan pamanmu membuka mata. Aku hanya membuat keributan. Di mana harta karunnya? Tapi, giok siput jauh di bawah laut. Bagaimana cara memancingnya? Apa itu sayang? Apa ini? Keturunan naga. Apa ini? Keturunan naga. Ambil bola nagaku. Memberimu kekuatan kendali naga atas air. Semoga Anda memanfaatkannya dengan baik. Apa yang saya ambil ternyata adalah bola naga. Pengendalian air. Bagaimana cara mengendalikannya? Mungkinkah itu? Hal ini sangat jelas. Ini layak untuk dilihat. Tidak peduli apa, nilainya pasti 7 atau 800 ribu, bukan? Gadis bau dari keluarga Jiang. Lihat barang bagus apa yang saya ambil. Ini adalah tempat bintang timur yang liar. Satu potong bisa dijual seharga 8.000 yuan. Bagaimana berbicara tentang menangkap laut? Saya memiliki pengalaman puluhan tahun. Anda adalah seorang gadis berambut kuning. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan saya? Ini adalah batu giok siput. Ini adalah batu giok siput. Giok siput yang luar biasa. Kamu salah membacanya. Kamu baru saja berkata, Anda mengambil tempat bintang timur yang liar, bukan? Selamat, selamat. Ya Tuhan, ternyata itu adalah batu giok siput. Ya Tuhan, ternyata itu adalah batu giok siput. Saya akan pergi ke pusat pemerintahan besok. Jual 2 barel makanan laut ini dulu. Temukan toko batu giok lainnya. Jual giok siput ini. Gadis kecil, ini kamu lagi. Saya menjual 2 barel besar makanan laut kemarin, mengambil begitu banyak lagi hari ini. UPS, itu luar biasa. Lihat betapa besarnya belut morai ini. Dan bintik harimaunya sebesar itu. Hampir berakhir. Tuhan. Gadis nelayan kecil. Untungnya, saya membawa banyak uang hari ini. Kalau tidak, saya tidak mampu menerima hal ini seperti Anda. Saudara Wang, Anda dapat memilih salah satu dari ini. Saya ingin semuanya. 100 ribu. Anda mengatakan 100 ribu. Ya Tuhan. Produk makanan laut ini bisa dijual seharga 100 ribu yuan. Nak, kamu benar-benar menghasilkan banyak uang. Ada apa, nelayan cilik? Apakah 100 ribu terlalu kecil bagi Anda? Itu saja. Saya akan dapatkan lebih banyak lagi ketika saya sampai di rumah sekarang. Tidak, tidak, tidak. Saya menjual cukup banyak. Ya, gadis nelayan kecil yang baik. Ini 100 ribu yuan, silakan ambil. Ngomong-ngomong, saudara Wang, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Katamu, Anda tahu batu giok siput? Berapa harganya bisa dijual? Tahukah Anda berapa harga batu giok siput yang bisa dijual? Giok siput. Gadis nelayan kecil, Anda tidak dapat menyentuh benda itu. Giok siput. Penambangan swasta dilarang. Tidak, saudara Wang. Saya tidak menambang secara pribadi. Maksudku, berapa harga jualnya jika saya mengambilnya secara kebetulan? Oh, jika Anda mengambilnya secara kebetulan, giok siput. Setidaknya mungkin bernilai ratusan ribu. Anda bisa pergi ke pusat pemerintahan daerah. Tanyakan pada toko batu giok. Ah. Terima kasih, saudara Wang. Lalu aku mengambil barang-barang ini. Hilang. Hanya ada satu bus sehari ke pusat kota. Sepertinya itu hanya bisa terjadi besok. Jual giok siput lagi. Wah. Baru 2 hari kami melakukan perjalanan ke laut. Baru saja mendapat 150 ribu. Seperti mimpi.
Sangat cantik. Ini sungguh pengerjaan yang luar biasa. Gadis sialan dari keluarga Jiang ini mengambil giok siput. Poin ini. Semua orang harus tidur. Aku menyelinap masuk secara diam-diam. Curi giok siput dengan imbalan uang. Kita bisa membangun rumah baru. Gadis sialan ini. Kenapa kamu belum tidur? Sangat mengantuk. Tidurlah. Tangki ini sudah lama ditinggalkan. Sembunyikan giok siput di sini. Orang tuaku pasti tidak akan mengetahuinya. Yakinlah, orang tuamu pasti tidak ditemukan. Karena segera, itu milikku. Suatu hal yang indah. Berapa nilainya? Pasti akan dijual dengan harga bagus. Siapa? Sao Laosi. Kamu bajingan. Mengapa Anda menyentuh rumah kami di tengah malam? Beruntung bayi tersebut tidak hilang. Beruntung bayi tersebut tidak hilang. Ayah adalah Zhao Laosi. Ya. Ini bajingan ini. Keluarga kami sangat miskin. Dia juga datang ke rumah kami untuk mencuri ayam dan anjing. Kamu lihat, jangan lewatkan tong rusak ini. Sungguh. Hei. Apakah ada sesuatu yang hilang di kamarmu? Ayah, tidak ada yang hilang. Jangan khawatir. Anda harus kembali dan istirahat dulu. Kembali dan istirahat sebelum berangkat. Cepat kembali. Sepertinya ini Zhao Laosi. Giok siput ini telah ditemukan. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya akan pergi ke kota kabupaten besok pagi dan menjualnya. Dibutuhkan 2 jam untuk sampai ke pusat kota dengan mobil. Saya harus bergegas. Orang-orang. Datang dan lihat ulasannya. Ini adalah Zhao Laosi, menelepon penduduk desa pagi-pagi sekali. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah siapa tahu. Bajingan ini, tadi malam, memanjat tembok halaman kami untuk mencuri sesuatu. Mari kita lihat apa yang aku katakan padanya nanti. Itu saja. Zhao Laosi, kenapa kamu begitu gila pagi-pagi sekali? Bukannya aku gila. Ada seseorang menghancurkan desa nelayan kami. Aturan nenek moyang. Ada seseorang menghancurkan desa nelayan kami. Aturan nenek moyang. Melanggar aturan lautan. Hei, itu dia. Jiang Wanyu. Dia ingin menghasilkan banyak uang. Giok siput yang ditambang secara pribadi dari dasar laut. Apa itu batu giok siput? Giok siput. Saya mendengarkan, kata orang-orang dari generasi tua, benda itu adalah harta karun dari laut. Bernilai uang. Itu juga merupakan ciptaan alam. Kita tidak bisa memilihnya secara acak. Itu saja. Desa nelayan kami. Diwariskan dari generasi ke generasi. Giok siput ini. Itu diubah oleh jiwa Raja Naga Laut. Memindahkannya. Raja Naga Laut marah. Ini akan membawa bencana bagi desa nelayan kami. Tapi ini Jiang Wanyu. Untuk menghasilkan banyak uang, terlepas dari hidup dan mati seluruh desa kami. Memancing terlambat. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak heran Anda begitu beruntung akhir-akhir ini. Ternyata itu kamu. Anda memindahkan sesuatu yang seharusnya tidak Anda pindahkan. Tidak. Semuanya dengarkan aku. Keluarga kami adalah seorang nelayan kecil. Saya tidak akan pernah melakukan ini. Hal-hal sialan. Xiao Yu. Katakan padanya. Apa yang terjadi? Ya. Zhao Laosi. Kamu bilang aku menambang batu giok siput. Di mana buktinya? Bukti. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri tadi malam. Raja siputmu. Pada kamu sekarang. Dan, saya sudah memposting masalah ini di internet. Juga menelepon polisi. Orang-orang Biro Kelautan dan polisi. Segera hadir. Tunggu saja untuk ditangkap. Hubungi polisi, hubungi polisi. Saya, jangan hal-hal sialan. Saya tidak takut.
A71688. Permisi. Siapakah Jiang Wanyu-Jiang? Saya. Kamu. Saya seorang ahli paleontologi provinsi. Wang Mingyuan dari Institut Konservasi. Kita sedang daring. Lihat informasi terkait. Datang ke sini secepatnya. Permisi. Kamu benar-benar memilikinya. Dioksiput? Ah. Benar. Dia adalah kawan yang ahli. Dialah yang menambang secara ilegal. Tangkap dia dengan cepat. Nona Jiang. Bisakah kamu tunjukkan padaku? Jeep. Teman-teman. Setelah penilaian awal saya, sepotong batu dioksiput ini, tidak ada jejak penambangan buatan. Jiang tidak merusak ekologi laut. Ya, UPS tidak buruk, sangat bagus, kamu. Ini tidak mungkin. Anda berbicara omong kosong. Permukaan batu dioksiput ini halus dan alami. Tidak ada bekas pemotongan alat. Permukaan rekahan juga khas. Bentuk lapukan dan pelepasan alami. Menurut penilaianku, itu seharusnya berada di bawah laut. Setelah proses geologi jangka panjang, tersapu oleh arus laut, pengelupasan alami, dan terbawa ke perairan dangkal oleh ombak. Dijemput oleh Nona Jiang secara kebetulan. Ini adalah penemuan alami. Bukan penambangan ilegal. Nona Jiang. Kamu beruntung. Dioksiput ini dalam kondisi sangat baik. Memiliki nilai penelitian dan koleksi ilmiah yang tinggi. Institut kami. Bersiaplah untuk menghabiskan 800.000 untuk mendapatkannya. Bagaimana menurutmu? Berapa 800.000? 800.000. Saya tahu bahwa batu dioksiput sangat berharga. Saya tidak berharap itu menjadi sangat berharga. 800.000. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup saya. Gadis nelayan yang terlambat. Anda sangat beruntung, bukan? Terima kasih Tuan Wang karena telah membuktikan saya tidak bersalah. Dioksiput ini. Saya bersedia menjual ke institut. Itu bagus. Uang sudah siap untuk Anda. UPS. 800.000. Nona Jiang itu. Ayo pergi dulu. Anda harus menemukan hal-hal ini lagi nanti. Silakan hubungi kami tepat waktu. Ya. Anda berjalan perlahan. Pergi. Bersenandung. Benar-benar ahli omong kosong. Sekarang lebih baik. Saya tidak perlu pergi ke pusat pemerintahan lagi. Ya Tuhan. Ambil batu dan jual seharga 800.000. Memancing terlambat. Selamat banyak. Tangkap laut mulai sekarang. Bisakah kamu membawa kami bersamamu? Mari manfaatkan keberuntungan Anda. Abaikan dia. Datanglah ke Xiaoyu. Terima kasih ibu, makan lebih banyak. Ya, Xiaoyu. Hari ini sungguh. Hati ibu serasa naik perahu. Atas dan bawah. Terima kasih kepada ahli itu. Jika tidak, kami benar-benar dianiaya sampai mati oleh Xiao Laosi. Ya. Setelah melihat Xiao Laosi ini, beraninya kamu berbicara omong kosong? Itu saja. Orang tua. Saya bisa menghasilkan uang sekarang. Kehidupan masa depan keluarga kami akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ayo, makan dengan cepat. UPS. Bagaimanapun, harta karun di luar negeri terbatas. Dengan kekuatan pengendalian air tubuh naga. Sudah waktunya. Pergi ke laut jauh untuk melihat gadis nelayan kecil. Saudara Wang, mengapa kamu ada di sini? Anda adalah seorang selebriti di daerah kami. Mengapa saya tidak datang lebih awal? Ikanmu. Mereka semua direnggut oleh orang lain. Bagaimana dengan barang bagus apa yang ada hari ini? Saudara Wang, saya tidak akan menjual makanan laut hari ini. Ah, kenapa? Harga bisa dinegosiasikan. Apakah ada bos lain? Ditawarkan dengan harga lebih tinggi. Saudara Wang, aku ingin menyewa perahu bersamamu, lebih kuat, jenis yang bisa melaut, pergi ke laut. Gadis nelayan kecil, itu bukan lelucon. Angin dan ombak besar, dan hal-hal di laut yang jauh. Anda tidak bisa mendapatkannya karena keberuntungan. Saudara Wang, katakan saja apakah akan menyewa atau tidak. Menyewa. Saya membayar 2 kali lipat. Menyewa. Kapal baruku, naga laut. Yang paling aman,
Tapi nelayan kecil, Anda harus berhati-hati. Ya, saya mengerti. Terima kasih, Saudara Wang. Laut, laut. Akhirnya sampai di laut jauh. Biarkan aku melihat. Bayi apa yang ada di sana? Ini semua adalah barang biasa. Tidak ada bedanya dengan yang lepas pantai. Lihatlah lebih dalam. Tuna sirip biru. Tapi itu terkenal mahal. Tuhan. Dan ikan ini sangat besar. Ini benar-benar bisa bernilai 1 juta. Harus menangkapnya. Benar. Jaring ikan biasa dan tombak. Tidak bisa menghadapinya sama sekali. Omong-omong, kekuatan mengendalikan air. Tubuh naga. Bantu aku mengendalikan air. Kekuatan yang sangat kuat. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya dengan paksa. Kita harus mengarahkannya ke permukaan. Baru saja. Baru saja. Berhasil. Saya benar-benar berhasil. Menjadi kaya, menjadi kaya. Sekarang saya benar-benar menjadi kaya. Ikan jenis apa ini? Ya Tuhan. Sangat besar. Ya Tuhan. Ikan apa yang sebesar ini? Itu tuna sirip biru. Saya telah berkecimpung dalam bisnis makanan laut selama beberapa dekade. Anda tidak bisa salah. Kepala ini. Kualitas ini. Ini hanyalah yang terbaik dari yang terbaik. Gadis kecil, saya melihat ikan ini. 500.000 saya akan membayar 500.000. Saya membayar 600.000. Saya membeli. Sekarang terikat. Apa yang dicari gadis kecil itu? Dijual atau tidak? Saya menjual. Hanya saja saya membuat kesepakatan dengan orang lain. Saya harus menyerahkan barang saya di luar negeri kepadanya terlebih dahulu. UPS. Hei, tunggu sebentar. Hei, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, nelayan cilik. Saya keluar. 1 juta, 1 juta. Saudara Wang sedang menunggumu. Saya akan menjualnya seharga 1 juta. Datang dan bayar. Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Ini sudah berakhir. Akun Anda yang berakhiran 5.678 telah dikreditkan. 1 juta yuan. Itu 1 juta. Menjadi kaya. Rumah kami. Tinggal di sini selama hampir 20 tahun. Dengan uang ini, saya bisa membangun rumah baru untuk keluarga saya. Rumah. Oh, Kakak Yongfu, Kakak Ipar Siulan. Anda menikmati berkah memiliki seorang putri. Seberapa megah rumah baru ini? Xiao Yu adalah anak yang berbakti. Hei, tunggu sampai rumah selesai dibangun. Semua orang datang ke rumahku untuk minum. Oh, bagus sekali. Sedikit lucu. Saya telah mengejar laut selama beberapa dekade, bahkan tidak mampu membangun rumah baru. Anda telah menutupinya. Mencuri rumah yang saya bangun dengan keberuntungan. Jiang Wanyu, Jiang Wanyu, Jiang Wanyu, tunggu saja aku. Saya mengalami kesulitan. Itu tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Memancing. Selamat-selamat. Rumah barumu megah sekali. Terima kasih semuanya. Datanglah ke rumah untuk makan malam. Xiao Douzi. Aduh Xiao Douzi. Apa yang salah? Ibu kacang, saudara Yongfu. Pernahkah kamu melihat Douzi kecilku? Tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Kacang kecilku. Sudah lama keluar untuk bermain. Masih belum kembali. Saya mencari di seluruh desa. Tidak menemukan ini. Apa yang harus dilakukan, Ibu Kacang? Jangan khawatir, mungkin. Saya bersembunyi di sana dan bermain. Orang tua. Anda menghibur orang-orang. Saya akan membantu menemukan Xiao Douzi. Bagus, hati-hati. Mengerti. Ayo, 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 masuk rumah, masuk rumah. Menjajah. Mengembangbiakan kacang kecil, Xiao Douzi. Xiao Douzi, kenapa kamu di sini? Ibumu hampir gila mencarimu. Cepat pulang bersama adikmu. Saudari Xiao Yu, aku tidak akan pulang. Saudari Xiao Yu, aku tidak akan pulang. Mengapa? Saya mendengar itu Suster Xiao Yu. Saya pergi ke laut dan membangun rumah baru untuk keluarga saya. Saya juga ingin mengambil makanan laut dan menukarnya dengan sejumlah uang. Bantu Icun, bantu keluarga. Kata nenek, mutiara pernah ditanam di sini sebelumnya. Jadi saya datang untuk mengambilnya. Saudari itu ada di dekatnya untuk melihatnya. Jika aku mempunyai mutiara,
Aku akan memberikannya kepadamu. Tapi kamu harus segera kembali. Anda tidak bisa berlarian, oke? Ya. Ya. Memang ada satu. Berikan. Adikku mengambilnya dan memberikannya padamu. Wah. Saudari Xiaoyu benar-benar mengambil mutiara. Terima kasih, Suster Xiaoyu. Oke, sekarang pulanglah dengan patuh. Jangan berlarian lagi. Oke, baiklah aku pulang sekarang. Silakan. Apa itu? Mutiara emas-emas. Dan bulat. Saya pernah mendengar orang lain berkata, mutiara emas sangat langka. Ini adalah mutiara laut selatan alami. Satu potong sangat berharga. Kita harus memancingnya dengan cepat. Mutiara emas ini begitu sempurna. Pasti akan terjual dengan harga yang banyak. Jiang Wanyu, Jiang Wanyu. Jika saya membacanya dengan benar, itu adalah mutiara emas. UPS. Biarkan gadis sialan ini mengambil sesuatu yang bagus lagi. Ingin menghasilkan uang. Tidak semudah itu. Anda menunggu. Xiao Xiaoyu. Manik-manik emas ini adalah... Apa itu? Saya telah memancing selama bertahun-tahun. Saya telah melihat mutiara yang tak terhitung jumlahnya. Belum pernah melihatnya. Manik-manik seperti matahari. Ini mutiara emas laut selatan, kan? Orang tua benar. Orang tua benar. Ini adalah mutiara emas laut selatan alami. Ini adalah salah satu harta karun paling langka di laut. Aku di sana. Ditemukan di dasar area penangkaran yang ditinggalkan. UPS. Xiaoyu, tempat itu jahat. Para tetua mengatakan bahwa di bawah sana tidak bersih. Xiaoyu, kenapa kamu pergi ke sana lagi? Dan lihat manik ini. Ini harus bernilai banyak uang. Uang menggerakkan hati orang. Apakah ini akan menimbulkan masalah besar? Xiaoyu, katakan yang sebenarnya pada ayah. Apakah manik ini tumbuh di laut? Para orang tua, jangan khawatir. Ini jelas alami dan liar. Lihat. Kilau ini. Warna ini. Dan bentuk yang sempurna ini. Apakah itu dibiarkan secara buatan? Tidak ada cara untuk menumbuhkan warna seperti itu. Inilah anugerah laut. Juga. Itu juga karena kemampuan putriku. Diperoleh secara terbuka dan jujur. Oh, itu bagus. Nona Jiang menelepon ke rumah. Saya Bos Yo dari Pavilion Senbao di kota. Saya mendengar bahwa Nona Jiang mengambil manik emas. Saya datang ke sini khusus untuk mengumpulkan manik-manik. Bagaimana beritanya bisa menyebar begitu cepat? Nona Jiang, saya hanya akan mengatakannya secara terus terang. Aku dengar kamu mengambil satu. Mutiara emas? Nona Jiang, mutiara emas memang langka. Jadi aku mendengar beritanya. Segera datang. Nona Jiang, jangan marah. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Nona Jiang. Mendapat harta karun sekali dalam 1 abad. Berita ini tentu saja menyebar dengan cepat. Mungkinkah Zhao Laoxi merencanakan sesuatu lagi? Masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu. Itu seharusnya. Pesan yang salah kepada kedua utusan itu. Saya belum pernah melihat manik-manik emas. Bagaimana mungkin? Ini dan itu. Nah Zhao. Orang itu dengan jelas mengatakan dia melihatmu dengan matanya sendiri mengambil mutiara emas. Ya. Saya juga mendengar. Katakanlah Anda ingin menjualnya dengan harga murah. Aku baru saja bergegas ke sini. Benar saja, itu adalah Zhao Laoxi. Sepertinya dia ingin mereka menurunkan harga denganku. Sehingga mutiara emasku tidak bisa menjual sesuai harganya. Kalian berdua benar-benar salah dengar. Saya belum melihat apapun. Bersenandung. Usaha yang sia-sia. Hilang. Tunggu. Keponakan tertua. Aku dan orang tuamu di desa nelayan yang sama telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Kamu tidak perlu berbohong untuk menipu Anda, Paman Zhao, bukan? Katakan lagi. Saya melihat Anda memungut mutiara hari itu.
Kamu tidak perlu berbohong padaku, kan? Nona Jiang, mungkinkah Anda mengambil mutiaranya? Apa yang salah? Anda tidak ingin menunjukkannya kepada kami, bukan? Bukan untuk apa? Pemalsuan dengan cara yang tidak sah. Jadi merasa bersalah. Jangan bicara omong kosong. Nelayan kecil kami mengambilnya. Tapi manik-manik emas laut selatan murni alami. Kami tidak memalsukannya. Apa yang kamu bicarakan? Lihat, keponakan tertua, ibumu mengakuinya. Anda mengambil mutiara emas laut selatan. Bagaimana jika kamu? Jangan tunjukkan pada kami. Maka Anda pasti mencoba memalsukannya. Gunakan barang palsu untuk menipu. Saya tidak berbohong. Jika Nona Jiang tidak berbohong, lalu keluarkan manik-maniknya. Mari kita lihat. Hei, jangan khawatir jika kualitasnya bagus. Kami membelinya dengan harga tinggi. Lupakan saja, Xiao Yu. Sekarang mereka semua tahu. Jika harganya tepat, jual saja. UPS. Saya sudah melakukan ini begitu lama. Bisnis perhiasan. Saya belum melihat apapun di dunia. Kelapa ini. Warna ini, kualitas ini. Saya belum pernah melihatnya sekalipun. Warna ini sangat indah. Tapi, ada sedikit kekurangan di sini. Jadilah itu. 400.000. Nona Jiang, saya bersedia membayar 500.000. Dan, Nona Jiang di masa depan, jika saya mengambil sesuatu yang bagus lagi, saya, Ling Fang, ingin melakukannya. Harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Penerimaan jangka panjang. Bagaimana kabarnya? Manik-manik. Bisa dijual 500.000. Bos Yo Bos Li. Semuanya ahli. Harga yang diberikan tentu saja tidak salah lagi. Namun, manik emas ini memiliki asal-usul yang istimewa untuk menghindari masalah di masa depan. Saya pikir itu perlu. Silakan minta organisasi yang lebih berwenang untuk memverifikasi, menerbitkan dokumen, identifikasi sifat alaminya. Lewat sini, transaksi kami juga solid. Mendesis, identifikasi. Menurutku itu tidak perlu. Keponakan tertua, karena kamu bilang mutiara itu alami. Kami pasti percaya. Lihatlah toko perhiasan di kota. Biayanya ratusan ribu dolar. Belilah mutiaramu. Itu jelas tidak salah. Saya pikir itu hampir terjual. Katakan lagi, rumahmu juga baru saja dibangun. Dijual demi uang. Bukankah lebih baik menambahkan beberapa perabot dan peralatan? Saudara Yongfu, apakah kamu benar? Menjual. Tentu saja itu untuk dijual. Namun, kita harus menunggu penilaian ahli dari provinsi. Menjual lagi. Ini. Itu telah diverifikasi oleh saya. Manik emas ini memang mutiara emas laut selatan alami. Dan cahaya mutiara keemasan ini disertai dengan warna penuh energi spiritual, kualitas luar biasa. Ini bahkan pertama kalinya aku melihatmu. Guruang itu. Anda lihat. Manik-manik emas laut selatan dengan kualitas ini. Bisakah saya menjualnya seharga 500.000? Apa? 500.000. Lihat. Para ahli bilang 500.000 cukup tinggi, bukan? Apa yang cukup? Itu hilang. Manik emas seperti ini. Setidaknya 1 juta atau lebih. Dan jurang yang terbentuk secara alami di atasnya. Lebih berharga. Apa nilainya? Mengapa ada bekas luka pada manik ini? Mengapa ini lebih berharga? Nona Jiang. Anda tidak ingin dikalahkan oleh beberapa orang, penjual perhiasan yang tidak bermoral ditipu. Saya akan memberikannya kepada Anda dari ibu kota provinsi. Hubungi toko perhiasan terkemuka. Dijamin memberi Anda harga yang wajar. Terima kasih banyak, Guru Wang. Saudara Yongfu, kalau begitu ayo kembali dulu. Nona Jiang, Tuan Jiang, Nyonya Jiang. Ini Tuan Seng, seorang pembuat perhiasan dari ibu kota provinsi. Ini Tuan Seng, seorang pembuat perhiasan dari ibu kota provinsi. Dia ada di toko perhiasan di ibu kota provinsi kami, tapi seorang pemimpin. Ini dia. Nona Jiang yang menemukan manik emas. Nona Jiang, senang bertemu denganmu. Silakan duduk. Oh, Nona Jiang. Dengarkan Guru Wang. Sangat direkomendasikan. Katakanlah Anda menemukannya. Bayi yang luar biasa. Jadi, Zheng tidak sabar. Aku ingin melihat wajah asliku. Tuan Zheng berterima kasih atas penghargaannya. Merupakan kehormatan bagi kami untuk menerima Anda di sini secara langsung. Lalu Nona Jiang. Bisakah Anda membiarkan Tuan Zheng melihatnya? Manik emas legendaris. Silakan lihat. Aduh. Nona Jiang. Ini. Manik emas ini. Bukan manik-manik emas laut selatan biasa. Warnanya yang kaya. Mencapai tingkat Imperial Gold. Kulit berkilau seperti cermin. Yang lebih langka lagi adalah
Ini wajar, tekstur halus seperti sisik naga. Sederhananya, manik-manik emas bermotif naga yang langka dan langka. Nilainya jauh dari sebanding dengan manik-manik emas biasa. Tuan Zheng memang ahli. Itu tergantung pada Anda. Berapa nilai manik emas ini? 1,5 juta. Nona Jiang, saya bersedia membayar 1,5 juta. Dapatkan manik emas bermotif naga ini. UPS 1,5 juta. UPS, aku sudah menyiapkan uang tunai. Jika kamu mau, kita bisa berdagang sekarang. Wah, hahaha, sangat banyak. Tuan Zheng sangat tulus. Harga ini, saya terima. Bagus, haha. Bekerja sama dengan Miss Jiang, senang sekali. Lalu yang ini, manik emas motif naga. Itu milikku. 1,5 juta ini. Saya serahkan pada Anda, Nona Jiang. Ya, hahaha. UPS, hahaha. 1,5 juta. UPS, 1,5 juta. Kotak ini penuh dengan uang. Ini akan membuat Anda kaya. Akhirnya tenang. Topan yang luar biasa. Kemarin aku hampir menghancurkan rumahku. Ubin rumah baru semuanya dilepas. Namun, kakek selalu berkata, topan berlalu, langit dasar laut. Raja Naga mengantarkan harta karun ke pantai. Saya juga tidak tahu kali ini, harta apa yang bisa saya ambil? Hanya makanan laut biasa. Tampaknya itu pantai. Tidak ada hal baik yang tersisa. Ya, sebenarnya saya bisa pergi ke laut dalam. Pasti ada barang bagus di laut dalam. Ya. Yang gelap di depan. Apa itu? Milikku. Tuhan. Ini lobster yang luar biasa. Dan banyak sekali. Setidaknya ada 30 atau 40 di antaranya. Kepala ini. Setidaknya 2 pon. Lobster yang luar biasa. Harganya beberapa ribu yuan per pon di pasaran. Sulit untuk membeli produk liar yang nyata. Berapa nilainya? Tenang. Jiang Wanyu. Tenang. Mereka harus ditangkap. Begitu banyak lobster yang enak. Dan masih di gua laut dalam. Jelas tidak mungkin untuk memancingnya dengan keras. Harus memikirkan sesuatu. Kekuatan mengendalikan air. Kali ini semuanya terserah Anda. Namun, saya belum mencobanya. Tangkap begitu banyak makanan laut. Apakah mungkin? Hei, sudahlah. Cobalah dulu. Ya. Air sebagai panduan. Semuanya kembali. Kekuatan mengendalikan air. Tunggu. Sedikit saja. Hampir mencapai permukaan. Saya kelelahan. Akhirnya menangkap kalian. Namun, nilai sangat berharga. Tunggu sampai aku menjual kalian semua. Anda dapat menghasilkan banyak uang. Ibuku. Lobster yang luar biasa. Saya belum pernah melihatnya dalam hidup saya. Berapa jumlahnya? Berapa harga jualnya? Gadis kecil, Anda menghasilkan banyak uang. Gadis kecil, saya menawarkan harga tinggi. Bisakah Anda menjual 8.000 satu hati? Saya akan membayar 10.000 yuan per pon. Apakah Anda ingin menjualnya secara tunai? Xiao Yu. Ini. Semua. Anda menangkap semuanya. Ya. Saudara Wang, bagaimana kabarnya? Lobster yang luar biasa ini. Apakah Anda menerimanya? Barang bagus. Produk yang hebat. Kualitas terbaik. Penuh energi. Tapi, gadis nelayan kecil. Sejujurnya, ini keterlaluan. Saya akan berada di sana sebentar. Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dan, sejumlah besar harus masuk ke pasar. Anda harus mencernanya perlahan. Saya akan mengumpulkan begitu banyak sekaligus. Saya juga berada di bawah terlalu banyak tekanan. Saya yang paling banyak. Paling. Ingin 10. Oke. Hei. Namun, apa yang harus dilakukan dengan sisanya? Sisanya menguntungkan. Sisanya, ya. Tentu saja, saya, Chen Tianhao, akan mengambil alih. Benar-benar lobster yang cantik. Anda adalah Jiang Wanyu, kan? Saya mendengar bahwa Anda sangat beruntung akhir-akhir ini. Berita itu menyebar ke seluruh wilayah. Bicaralah denganmu di sini. Semuanya adalah barang besar. Coba lihat hari ini. Sungguh.
Wang gendut. Jika Anda tidak punya uang, minggir saja. Jangan merusak pemandangan di sini. Hei. Chen Tianhao. Kenapa kamu di sini? Di dermaga Tancheng. Apa badai besarnya? Bisakah kamu menyembunyikannya dariku? Chen Tianhao, gadis kecil. Saya sudah membahas semua lobster Anda. Memberi Anda harga yang wajar. 5.000 satu pon. Apa? 5.000. Ini terlalu sedikit. Bos Chen. Anda juga baru saja mendengar harganya. Harga pasarannya minimal 8.000 hingga 10.000. Harga Anda terlalu tidak tulus. Harga pasar. Itu harga eceran untuk Anda. Apakah Anda menjual lusinannya secara bersamaan? Itu harusnya harga grosir. Kecuali aku, Chen Tianhao, seluruh Tancheng. Kamu bisa menonton. Siapa yang berani menerimanya? Siapa yang bisa menerimanya? Begitu banyak lobster di tangan Anda. Satu hari lagi berarti satu risiko lagi, mati. Tapi itu tidak ada gunanya. Hanya 5.000. Masih melihat, Anda adalah paman saya. Demi rekan senegaranya Zhao Laosi. Harga tertinggi untuk Anda. Jangan bodoh. Ternyata dia adalah kerabat Zhao Laosi. Tidak heran. Jelas datang, mencari masalah dan menerima tawaran. Bagaimana kabarnya, gadis kecil? Apakah Anda sudah mempertimbangkannya dengan jelas? Ya, Anda setuju dengan harga grosir saya. Saya masih memegang lobster ini seperti Anda, menjadi busuk. Saya tidak punya banyak kesabaran. Gadis. Meskipun harga Bos Chen tidak mahal. Tapi kata-katanya kasar dan alasannya tidak kasar. Anda memiliki begitu banyak kuantitas. Waktu singkat. Mungkin saya tidak dapat menemukan yang kedua. Jika tidak, Anda memikirkannya lagi. Bos Chen. Harga Anda. Saya tidak menerima. Saya percaya. Hal-hal baik datang dari mereka yang mengenalnya. Hahaha. Orang yang mengetahui barang tersebut. Di Tancheng ini. Saya adalah orang yang paling mengetahui. Anda tidak akan menjualnya kepada saya. Bisakah kamu menjualnya kepada hantu? Pernyataan yang tidak tahu malu. Permisi. Apakah ini Nona Jiang Wanyi? Ah, saya. Kamu. Saya Royal Hotel. Manajer Departemen Pembelian. Nama keluarga saya adalah Yo. Grup hotel kami. Telah mencari. Atas. Makanan laut langka dan premium. Saya baru saja menerima telepon dari Tuan Wang. Katakanlah kamu di sini. Ada sejumlah kualitas yang sangat tinggi. Lobster liar yang luar biasa. Presiden kita sangat tertarik. Saya diutus khusus untuk segera datang. Berharap untuk memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Tuan Wang. Ya. Hei. Ternyata itu adalah saudara Wang. Royal Hotel, kan? Saya Chen Tianhao dari Tancheng. Saya sudah melakukannya, Bos Chen. Maaf. Menyela. Nona Jiang. Permisi. Kumpulan splendid lobster liar ini. Apakah sudah terjual? Belum. Seseorang baru saja mengajukan penawaran. Namun, harganya tidak sesuai. Itulah masalahnya. Hotel kerajaan kami. Bersedia. 15.000 yuan per kati. Beli semua batch ini. Lobster liar yang luar biasa. Dan transfer tunai. Bayar segera. 15.000 pound. Ya Tuhan. Layak menjadi hotel bintang 5. Sangat murah hati untuk mengambil tindakan. Kamu gila. Bagaimana harga ini mungkin? Untuk bahan makanan laut kualitas terbaik. Hotel kerajaan kami. Jangan pernah malu. Jangan pernah pelit. Nona Jiang. Bagaimana menurut Anda? Saya menjual. Saya menjual semuanya. Bagus. Nona Jiang. Ini adalah seluruh pembayaran. Kecuali 10 milik Tuan Wang. Totalnya 2 juta. Silakan periksa. Jumlahnya benar. Manajer Yo, selamat bekerja sama. Saya berharap akan ada peluang untuk bekerja sama di masa depan. Nona Jiang. Kemampuan Anda luar biasa. Kami juga sangat berharap dapat kerjasama jangka panjang dengan Anda. Nona Jiang. Ini adalah informasi kontak pribadi saya. Produk makanan laut berkualitas tinggi apapun di masa depan. Silakan hubungi saya sesegera mungkin. Ya. Ya. Bagus. Kalau begitu kita berangkat dulu. Anda berjalan perlahan. Hei. Hei, sudah selesai. Gadis nelayan kecil, kali ini hotel kerajaan. Tapi itu telah merusak reputasimu. Ah. Saudara Wang, terima kasih padamu kali ini. 10 milikmu. Saya juga menekan kami. Saya akan memberi Anda harga yang disepakati. UPS. Tidak perlu, tidak perlu. Ikuti saja harga Royal Hotel. Biarkan saudaraku mengikuti dan memanfaatkannya. Hal baik apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kamu harus memikirkan saudara. Ah. Ini dia. 150.000. Hei. Hei. Ambillah. Hehe. Terima kasih, saudara Wang. Apa yang membuatmu sopan? Saya mengambil lobster ini. Hei. UPS. Hei. Wah. Totalnya 2,15 juta. Saya benar-benar perlu menghitung uang saya sekarang. Tanganku kram karena menghitung. Ayah, ibu. Keluarga kami kaya sekarang. Jika tidak, setelah beberapa saat. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Kemana kamu ingin pergi? Saya tidak ingin pergi kemanapun. Sayangnya,
Xiaoyu. Meskipun keluarga kami sekarang ini sedikit lebih kaya dari sebelumnya. Tapi Anda tidak bisa menghabiskan uang Anda sembarangan. Ya. Kamu bisa tinggal bersama orang tua sekarang. Berjalan-jalan di pantai. Orang tua saya sangat senang. Katamu. Nelayan di desa kami. Kembali dari perjalanan ke laut. Hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan ribuan dolar. Kondisi ikan akhir-akhir ini kurang baik. Saya dengar penghasilan Anda lebih sedikit. Ayah kacang. Apakah kamu baik-baik saja? Hei. Ayah Douzi yang kembali dari luar negeri. Mari kita lihat apa yang terjadi. Oh, ayo, ayo, ayo. Ayah kacang. Ah. Apakah kamu merasa lebih baik? Ayah kacang. UPS. Ayah kacang. UPS. Apa yang terjadi? Saudara Yongfu. Tadi malam aku pergi memancing bersama Ayah Douzi. Kami bertemu Hiu. Saya hampir makan Dedi Bean. Hiu. Baik-baik saja. Ah. Saudara Yongfu. Sangat menakutkan. Di sana, di Black Rock Reef. Tidak. Ya, tidak satu pun. Itu sebuah grup. Ah, sirip itu seperti pisau. Ah ini, lingkari perahu kami. Tabrakan kapal menimbulkan suara dentang. Jika kita tidak berlari secepat itu, hari ini, kami tidak bisa kembali hari ini. Karang Batu Hitam, tapi desa nelayan kami, tempat penangkapan ikan terbesar. Berapa banyak nelayan yang mencari nafkah di sana? Jika hiu ini tidak diusir, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? UPS. Ayahnya. Apa yang harus dilakukan? Mengapa Anda tidak mempekerjakan seseorang untuk mengejar Anda? Hiu aktif menyerang perahu nelayan. Sangat tidak biasa. Wilayah laut itu pasti ada sesuatu menarik mereka. Atau membuat mereka khawatir. Biarkan aku melihat dulu. Apa itu? Bersinar. Bentuk itu. Itu Long Jiao. Dan sebelumnya ketika naga itu naik, tampaknya sudut yang saya lihat. Ini pasti peninggalan klan naga. Tidak heran. Hiu-hiu ini adalah tertarik dengan aroma tanduk naga. Mereka tidak berani mendekat. Takut lagi dengan kekuatan naga. Manik. Itu sebabnya kami menyerang perahu nelayan yang menyesatkan. Harus mendapatkan tanduk naga. Hal ini tidak hanya dapat meringankan krisis di desa, itu juga dapat meningkatkan tubuh nagaku. Aneh. Kekuatanku untuk mengendalikan air. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan tanduk naga? Apakah harus dekat dengan tanduk naga? Orang tua. Paman sayang. Jangan khawatir. Saya akan ke Black Rock Reef untuk memeriksa situasinya. Saya punya cara untuk memancing hiu itu pergi. Tidak. Itu sekelompok hiu. Sangat berbahaya. Ya, Xiaoyu, terlalu berbahaya untuk dilalui. Orang tua. Percayalah padaku, saya bisa menyelesaikannya. Hei, Xiaoyu. Xiaoyu kembali. Ini dia. Tanduk naga itu ada di sana, di bawah wilayah laut ini. Tidak bagus, hiu itu datang. Ah. Apa yang harus dilakukan? Kekuatan mengendalikan air hanya dapat mengontrol satu atau dua. Ah. Tapi sangat banyak. Jika perahu rusak, saya sudah selesai. Tidak. Harus mendapatkan tanduk naga. Cepatlah. Lebih cepat. Ah. Itu Longin. Berisi Longwei. Dapat menakuti dan membubarkan makhluk laut. Hiu berlari cepat. Suara itu dibuat oleh saya. Itu Longin. Ini adalah tubuh naga dewa. Keterampilan ketiga, raungan naga. Saya baru saja mengerti percakapan hiu. Saya bisa berkomunikasi dengan makhluk laut. Dapatkan klaksonku. Suara telapak tanganku. Begitu naga itu mengaum. 10.000 ikan menyerah. Panju menyerah. 10.000 ikan menyerah. Saya harap Anda akan memanfaatkan kekuatan ini dengan baik. Kuasai dunia. Bagus. Mendapat keterampilan baru. Biarkan aku melihat. Naga ini mengaum. Betapa kuatnya. Di bawah. Sepertinya ada sesuatu. Dipanggil. Itu Aolong. Begitu banyak naga Australia. Masing-masing sangat besar. Berapa nilainya? Hari ini. Bukan hanya mewarisi nyanyian naga. Juga ditemukan
Begitu banyak naga Australia. Biarkan aku menangkapnya dengan cepat. Semuanya. Makanan laut hari ini. Itu Aolong. Begitu banyak naga Australia. Bagaimana Anda mendapatkannya? Apa asal-usulnya? Bagaimana Anda bisa menangkap makanan laut yang begitu enak? Saudara Wang. Hei, aku akan mengambilnya. Saya menerima semuanya. Untungnya, saya pergi ke bank kemarin untuk mendapatkan pinjaman. UPS. Aku berani bertaruh padamu hari ini. Barang bagus apa yang akan saya bawa? UPS. Saya tidak menyangka bahwa taruhan saya benar. Di mana Aolong di sini? Ini jelas merupakan gunung emas. Hahaha. Bagus, saudara Wang. Hanya untuk ketulusanmu. Jumlah total naga Australia ini 150 pound. Selama Anda menerimanya, tidak peduli berapa banyak uangnya, aku akan memberikan semuanya padamu. Hei, tidak. Mari kita tetap berpegang pada harga pasar 20.000 yuan per pon. Hei, saudara Wang. Punya uang sekarang. Hei. Ya. Terima kasih, saudara Wang. UPS, saya harus berterima kasih. Terima kasih, Xiao Yu. Terima kasih. Percayalah padaku, Wang gendut. Hal paling benar yang saya lakukan. Baru saja bertaruh hari ini. Hahaha. Saudara Wang, saya tidak berterima kasih karena telah membantu saya terakhir kali. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Nanti. Mari kita perlakukan ini sebagai kerjasama jangka panjang. Makanan laut saya, selama Anda ingin mengoleksi, berikan prioritas kepada Anda. Hei, bagus, Xiao Yu yang baik. Nanti, biarkan aku pergi ke timur. Saya tidak akan pernah pergi ke barat. Hahaha. Ayo pergi. Hei. Hati-hati, oke. Hei. Dapat 3 juta. Hei. Orang tua, makan dengan cepat. Xiao Yu. Peristiwa bahagia apa yang terjadi hari ini? Memasak begitu banyak hidangan. Ya. Ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan makannya? Orang tua. Ya. Saya hari ini menghasilkan uang lagi. Jadi mari kita rayakan. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan? 30.000. Ya. 300.000. Ya. Mungkinkah itu? 3 juta. UPS. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak uang, saudara Yongfu? Saudara Yongfu. Apa yang salah? Oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Tepi laut. Ini dia seekor ikan paus. Terdampar di dangkalan. Tidak bisa bergerak. Aku hampir mati. Ikan paus. UPS. Bawa saya untuk melihatnya dengan cepat. Aku akan pergi juga. Sungguh dosa. UPS. Sangat bagus. Bagaimana kamu berenang di sini? Sudah berakhir. Suatu saat paus sperma ini terdampar. Saya khawatir saya tidak akan selamat. Kapan para ahli akan datang? Paus sperma ini hampir mati. Oh, siapa yang bisa menyelamatkanku? Tolong, aku sekarat. Paus sperma ini sangat lemah. Dia akan segera mati. Tidak. Menunggu bukanlah jawabannya. Ayah. Tidak sabar menunggu ahlinya. Itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Xiao Yu. Jangan impulsif. Ini bukan memancing kepiting. Paus yang sangat besar. Beberapa ton. Bagaimana kamu bisa menyelamatkanku? Ayah. Selama semua orang mendengarkan saya bisa menyimpannya. Bersenandung. Bagus. Mendengarkanmu. Ya. Semuanya dengarkan aku, Paman dan Bibi. Kita tidak bisa hanya menonton. Kita harus membantu. Semuanya, pulanglah dan ambil ember, baskom, selimut, handuk. Pukul air laut. Tuangkan terus ke atasnya. Jangan biarkan kulitnya mengering. Ayah, Anda pulang dan mengambilnya kain peneduh yang lebih besar. Semuanya, bergerak cepat. Bagus. Memancing terlambat. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Aku akan pulang dan mengambil ember. Pergi. Cepatlah. Jangan takut, aku akan membantumu. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Itu seekor naga. Nafas naga. Sepertinya aku sudah terselamatkan. Ekolokasi saya terganggu. Saya tersesat. Jadi, terdampar di sini. Tunggu. Aku akan melindungi tubuhmu dengan air. Saat itu, menggunakan suara lagi, memandu Anda kembali ke laut dalam. Terima kasih. Saya merasa jauh lebih baik. Hei. Mendesis. Hei. Ini aneh. Mengapa kamu begitu bijaksana hari ini? Sama seperti ini. Paus sperma yang melembabkan. Tidak ada ombak sama sekali di tempat lain. Ayah. Teman-teman. Ini ombaknya semakin meningkat. Semuanya, cepat pergi ke air laut. Tuangkan. Jangan biarkan kulitnya mengering. Tunggu sampai air laut naik. Paus sperma. Anda bisa kembali ke laut dalam sendirian. Bagus, cepatlah.
Hei, eh, hei. Air laut harus naik lagi. Untuk memungkinkan paus sperma bergerak bebas. Kekuatanku untuk mengendalikan air. Saya tidak tahu apakah itu bisa dihindari. Begitu banyak air laut. Tidak peduli apa. Cobalah dulu. Ini efektif. Bekerja lebih keras. Gelombang besar akan datang. Semuanya, cepat pergi. Xiaoyu. Xiaoyu. Dengan cepat. Oh, saudara Yongfu. Gelombang ini terlalu besar. Xiaoyu pasti sudah pulang. Xiaoyu. Xiaoyu, ayo pergi. Pergi dengan cepat. Ayolah. Baru saja. Terima kasih. Saya menemukan jalan pulang. Sama-sama. Ikuti saja Long Yin. Anda bisa kembali ke laut dalam. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih hadiah. Itu. Apakah kamu punya ambergris? Ambergris. Bukankah itu kotoran kita? Kami paus sperma, tapi jangan pernah mengambilnya. Kotoranmu sendiri sebagai hadiah. Mohon tunggu sebentar. Aku akan pergi ke laut dalam sekarang. Carikanmu beberapa mutiara. Sebagai hadiah terima kasih. Hei, tidak. Saya tidak ingin mutiara. Aku ingin ambergris. UPS. Oke. Kalian manusia sangat tidak terduga. Berapa banyak air liur bunga yang kamu inginkan? Terima kasih. Di dunia manusia kita. Ambergris ini. Ini lebih berharga daripada emas. Ternyata ini ambergris. Persis seperti yang dikatakan buku itu. Sedingin es. Jernih. Baunya enak sekali. Kualitas ini. Pasti akan terjual dengan harga yang banyak. Ayahnya. Anda membicarakan hal ini. Apa namanya? Ambergris. Taat. Sepotong besar. Ambergris. Ini adalah yang terbaik. Berapa banyak? Perusahaan parfum internasional. Semua orang bergegas untuk mendapatkannya. Ini lebih mahal dari emas. Ya. Sepotong benda putih ini. Lebih mahal dari emas. Ya. Hei, Xiaoyu. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Bukankah kita sudah menyelamatkan ujung yang lain? Paus sperma yang terdampar. Setelah itu kembali ke laut dalam. Saya mengambilnya di pantai. UPS. Gadis nelayan kecil. Anda sangat beruntung. Ini semata-mata demi Tuhan. Lemparkan uang ke dalam diri Anda. Saudara Wang. Anda juga harus membantu saya memikirkannya. Sepotong ambergris ini. Bagaimana kabarnya? Bagaimana cara menjualnya? Kepada siapa harus dijual? Hehe. Serahkan pada saudaramu Wang. Saya punya teman. Lakukan saja impor dan ekspor rempah-rempah berkualitas tinggi. Dia dan pria Prancis itu. Lokakarya rempah-rempah terbaik. Semua terkait. Saya, telepon saja dia dan tanyakan padanya. Bayi ini harus dijual dengan harga setinggi langit. Tunggu aku. Sangat sempurna. Nona Jiang. Sepotong ambergris ini. Tingkat kematangan alami yang sangat tinggi. Aroma yang kaya dan kompleks. Dengan rumput laut yang unik. Dan sisa rasa bumi. Itu adalah emas terapung terbaik. Tim kami. Mencari yang terbaik seperti ini. Sudah bertahun-tahun. Tuan Pierre. Barang bagus. Semua orang pasti tahu barangnya. Meskipun kamu. Mewakili Prancis. Perusahaan rempah-rempah terkenal. Tapi kami Les Spice. Ini memiliki sejarah ratusan tahun. Nona Jiang, Tuan Wang. Rempah-rempah li kami. Nilai yang diberikan, jelas tidak lebih rendah dari Prancis. Kalian berdua, pikirkan baik-baik. Rempah-rempah li kami. Hahaha. Saya mengetahuinya. Ambergris kualitas terbaik ini pasti akan menjadi hit. Xiaoyu, bersikaplah stabil. Terima kasih kepada kedua bos atas perhatiannya. Saya mendapat potongan ambergris ini secara kebetulan. Bagaimana kualitasnya? Semuanya ahli. Anda memutuskan sendiri. Ya. Kami hanya berharap. Untuk sepotong ambergris ini, temukan seseorang yang memahaminya dan memberi pembeli harga yang wajar. Nona Jiang, kami bersedia membayar. RMB 700 per gramnya. Hei, kami membayar 750 yuan per gram. Tuhan. Ketulusan dari kalian berdua, kami merasakannya. Namun, sepotong ambergris ini. Tapi itu jarang terjadi. Kami menawar 850 yuan per gram. Dan kita bisa menandatanganinya. Perjanjian kerja sama jangka panjang. Mulai sekarang, Nona Jiang akan memiliki harta karun seperti itu. Kami mengutamakan akuisisi. Bersenandung. Kamu menang.
Tuan Pierre. Harga ini. Saya tidak bisa mengikuti saat ini. Sayangnya. Nona Jiang. Tuan Wang. Saya berharap akan ada peluang kerjasama di masa depan. Ya. Tuan Pierre. Selamat bekerja sama. Ya. Selamat bekerja sama, Nona Jiang. Selamat bekerja sama. Nona Jiang, ini adalah pembayaran 4 juta. Tolong simpan itu. Orang tua. Ini adalah uang untuk menjual ambergris. Mereka semua ada di sini. UPS. 100 juta. 100.000. Jutaan. Ayahnya. Apa aku salah menghitung? Ini 4 juta. Itu benar. Itu 4 juta. Aduh, UPS. Nenek moyang saya. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Hahaha. Ya. Xiao Yu. Aduh, ibu merasa senang dan takut secara bersamaan. Katamu. Uang Anda sangat misterius. Apakah itu akan merusak keberuntunganmu? Ya Tuhan. Saya lebih suka keluarga kami menjadi lebih miskin. Aku ingin kamu aman juga. Ayah. Ibu. Jangan khawatir. Di mana uang ini? Datanglah dengan ketenangan pikiran. Nanti, kalian berdua orang tua. Nikmati saja dengan ketenangan pikiran. Hahaha. Hei. Oh. Benar, orang tua. Saya punya satu hal lagi. Saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Apa yang terjadi? Itu saja. Kehidupan keluarga kami saat ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan juga menghasilkan banyak uang. Ini semua adalah hadiah dari laut. Dan hari ini, paus sperma terdampar. Itu juga membuatku memahami sesuatu. Jika kita bisa membantu hewan yang terjebak dan terluka, ya, itu akan diberikan kepada keluarga kami, membawa keberuntungan. Jadi aku ingin. Ya, jika Anda pergi ke laut di masa depan, saya ingin membantu semaksimal mungkin hewan-hewan yang terluka itu. Itu bisa dianggap sebagai berkah bagi keluarga kami. Ya. Bagus. Ayah setuju. Tapi apa? Pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Para orang tua, jangan khawatir. Aku sedang berada di luar negeri. Tidak apa-apa. Di sini saja. Biarkan aku melihat. Apakah ada orang yang membutuhkan bantuan? Apa itu? Itu adalah jaring insang yang ditinggalkan. Banyak ikan yang terjebak bersama. Dengan kemampuan tubuh naga ilahiku, seharusnya bisa membantu mereka keluar dari masalah. Tapi, hal ini juga akan merusak karang. Itu juga secara tidak sengaja akan melukai makhluk-makhluk ini. Tidak. Saya harus kembali dan membawa beberapa orang. Gunakan metode tradisional untuk membantu mereka menyingkirkan kelompok tersebut. Panggil beberapa orang untukku. Biarkan semua orang memegang gunting. Tang, ikuti aku. Apa yang terjadi? Saya menemukannya di laut. Jaring ikan hantu yang ditinggalkan. Banyak ikan dan penyu yang terjebak. Harus menyelamatkan mereka dengan cepat. Jaring ikan hantu. Hal itu berbahaya. Secara tidak sengaja, dapat melibatkan orang. Dengarkan Xiao Yu. Cari alat. Saya akan menelepon mereka. Suruh mereka mengeluarkan semua perahunya. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih. Tidak bagus. Ikan besar itu sedang sekarat. Terima kasih telah menyelamatkanku. Saya bebas. Apa itu? Mengapa warnanya sangat emas? Itu. Troaker kuning besar yang liar. Kelompok yang sangat besar, terlalu jarang. Dan semuanya sangat besar. Berapa nilainya? Bayi kecil. Aku akan memancingmu keluar nanti. UPS. 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 Untungnya kami menemukannya tepat waktu. Jika tidak, kura-kura dan ikan tadi. Dia pasti terjerat jaring ikan hantu. Jaring ikan hantu ini. Itu departemen terkait. Dilarang secara tegas. Desa kami lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu tidak lagi diperlukan. Kenapa tiba-tiba muncul? Oh ya. Saya juga bertanya-tanya. Sudah berapa tahun kita tidak melihat hal ini? Oh. Saudara Yongfu. Katamu. Mungkinkah seseorang memancing secara diam-diam? Sulit untuk mengatakannya. Saat semua orang pergi ke laut akhir-akhir ini, jadilah cerdas, semuanya. Lihat apakah ada kapal yang mencurigakan. Ya, bagus. Ayah, kamu kembali dulu.
Tinggalkan aku perahu nelayan. Xiaoyu, apa yang kamu lakukan di sini? Jaring hantu bawah air. Bukankah sudah dibersihkan? Yonsuk. Ya, Xiaoyu. Ah, Anda tidak bisa pergi ke laut sendirian. Terlalu berbahaya. Jika Anda ingin terus memikirkannya, aku akan menemanimu. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak ingin pergi ke laut terus mencari jaring ikan hantu. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak bisa mengatakannya. Saya ingin bertahan dan menghasilkan banyak uang. Matahari bagus hari ini. Saya akan berjemur di bawah sinar matahari. Ah, kembalilah lebih awal. Air pasang akan segera naik. Ayah, jangan khawatir, segera kembali. Perhatikan keselamatan. Troaker kuning besar yang liar. Datanglah ke jaringan saya dengan cepat. Hei. Masuk. Jaring ini semuanya emas. Hei. Sangat banyak. Menjadi kaya. Halo saudara Wang. Saya menangkap sekelompok troaker kuning besar yang liar. Apakah Anda menerimanya? Lelang. Cara melelang. Saudara Wang. Ah. Bukankah kita hanya ingin menjual ikan? Benar. Tempat ini kamu temukan terlalu formal. Inilah yang saya kenakan. Sangat tidak nyaman. Anda tidak mengetahui hal ini, bukan? Ini adalah ibu kota provinsi kami. Sebulan sekali. Makanan laut terbaik. Lelang. Troaker kuning besar itu kelihatannya bagus sekali. Pasti akan dijual dengan harga bagus. Tapi saya sudah menunggu lebih dari 1 jam. Mengapa pelelangannya belum dimulai? Di mana kumpulan troaker kuning besar saya? Biar ku beritahu padamu. Kualitas troaker kuning besar itu sangat bagus. Pastinya final. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tuan-tuan, wanita. Berikutnya adalah kita, grand final lelang ini. Kumpulan. Kuantitas langka. Kualitas terbaik. Murni liar, troaker kuning besar. Berat totalnya melebihi 800 kg. Semuanya segar. Harga awal, 3 juta. UPS. Kamu lihat, saya mengetahuinya. Pastinya final. Hei hei hei. Troaker kuning liar ini. Sudah jarang. Dalam kondisi yang baik. Cukup yang terbaik dari yang terbaik. 3,5 juta. 4 juta. 405 dermawan. Hotel kerajaan kami. Harus menang. 5 juta. UPS. Ibuku sayang, sudah 5 juta. UPS. 700 meter persegi. 7,2 juta. 10 juta. 10 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? Pertama kalinya dalam jutaan. Kedua kalinya. Selamat kepada Royal Hotel kami. Dengan harga 1 meter kubik. Ambil kumpulan ini. Troaker kuning besar yang liar. Luar biasa, bagus. 10 juta, UPS. Mendesis. Nona Jiang, Tuan Wang. Selamat bekerja sama. Ah, selamat bekerja sama. Dengan kumpulan troaker kuning besar ini, saya percaya, hotel kerajaan kami. Posisi di pasar makanan laut teratas. Tidak ada yang bisa menggoyahkanku lagi. Hahaha. Senang-senang. Hei, manajer Yo, lihatlah harganya. Kapan itu akan tiba? Ah, pindahkan sekarang. Ditambah uang yang saya peroleh dari berjualan makanan laut sebelumnya, saya punya hampir 20.000. Sejak mendapat tubuh naga, tidak hanya menghasilkan uang. Mari kita menjadi sebuah keluarga, menjalani kehidupan yang baik. Sekarang saya mendapatkannya, manfaat tubuh naga. Maka kita harus melindungi laut. Apa yang terjadi dengan jaring ikan hantu terakhir kali? Ini tidak boleh terjadi lagi. Hei, kamu sedang bicara hal ini. Saya tidak tahu saya ada di sini hari ini. Apa yang terjadi? Anda mengatakan ini. Haha, orang-orang. Hubungi semua orang hari ini. Ada satu hal, saya perlu mendiskusikannya dengan semua orang. Semua orang juga telah melihatnya. Terakhir kali saya pergi ke laut, dibawa pulang dari mancing. Jaring ikan hantu itu. Ini adalah momok lautan. Tidak hanya membunuh banyak ikan. Hal ini juga merusak ekologi. Suatu hari, ia juga akan tersangkut di dayung kita. Hancurkan perahu nelayan kami. Wan Yu benar. Saya menangkap ikan terakhir kali. Aku hampir terbunuh oleh benda sialan itu. Terjebak. Jaring ikan itu sudah ada. Ini telah dilarang selama bertahun-tahun. Muncul tiba-tiba baru-baru ini. Seseorang pasti menggunakannya secara diam-diam. Tapi, kita semua adalah nelayan biasa. Bagaimana Anda bisa mengendalikannya? Saudara, Anda tidak bisa mengatakan itu. Lautan telah disembuhkan. Hanya dengan begitu kita dapat memperoleh sesuatu. Semoga hidupmu menyenangkan. Saya ingin memimpin. Didirikan yang pertama. Dari desa nelayan kami, tim relawan konservasi laut. Secara teratur di desa nelayan kami, patroli maritim. Jika Anda menemukan jaring ikan hantu,
Atau lainnya, hal-hal yang merusak lautan. Ayo segera bersihkan. Saya mendukung putri saya. Ikut sertakan aku. Saya akan bergabung juga. Ikut sertakan aku. Melindungi laut. Mengumpulkan kebajikan adalah hal yang baik. Ya. Gabung, 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 gabung. Lihat. Perahu-perahu itu. Apakah itu dari desa kita? Uhah. Tuhan. Kapal apa? Sangat besar. Ada juga derek di kapal. Perahu ini, itu tidak terlihat seperti kapal yang serius. Coba saya lihat. Jaring mereka adalah pukat. Dan Anda lihat, perlengkapan apa saja yang ditarik di buritan kapal ini? Ayah, Paman Douzi. Itu. Itu adalah alat kejut listrik. Mereka menangkap ikan secara ilegal. Tidak heran baru-baru ini, jumlah ikan di lepas pantai semakin sedikit. Ternyata itu, orang-orang ini sangat lucu. Metode penangkapan mereka. Itu untuk memotong anak dan cucu. Ikan besar dan ikan kecil menyatu. Juga menggunakan sengatan listrik. Ekologi dasar laut, semuanya dirusak oleh mereka. Tunggu. Lihat, mereka hanya menyebarkannya. Adalah jaring ikan hantu yang baru. Jadi, penyu dan ikan dirugikan terakhir kali, hampir mati. Itu mereka. Apa yang harus dilakukan? Kapal mereka besar dan dilengkapi dengan baik. Kami hanya memiliki perahu nelayan kecil. Jika itu konfrontasi langsung, Anda pasti akan mengalami kerugian. Jika kontak keras tidak berhasil, coba metode yang lebih lembut. Paman Dadouzi. Anda membawa semua orang kembali dulu. Beritahu penduduk desa tentang situasinya. Xiaoyu. Apa yang akan kamu lakukan? Anda tidak bisa mengambil risiko sendirian. Ayah, jangan khawatir. Saya tidak akan pergi. Saya akan tinggal di sini. Amati mereka. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, ayah. Perhatikan keselamatan memancing. Oke. Ada begitu banyak orang saat ini. Tidak mudah digunakan secara langsung. Kemampuan tubuh naga. Kalian imut sedang menunggu. Aku akan datang dan menemuimu malam ini. Bersenandung, bersenandung. Dilengkapi dengan baik. Di depan kekuatan naga suciku. Tidak ada gunanya juga. Biarkan Anda melihat. Apakah Anda berani datang lagi di masa depan? Ini sangat buruk. Jingran menggunakan cara tercela seperti itu. Kabut. Dari. Apa yang terjadi? Berkabut. Tadi baik-baik saja. Radar juga telah diganggu. Ini terlalu aneh. Kabut saja tidak cukup. Memberimu sesuatu yang menarik. Ikan. Mengapa semua ikannya lari? Sialan. Izinkan saya memberi Anda pusaran air besar lainnya. Itu adalah pusaran air. Cepat, putaran cepat. Keluar dari tempat mengerikan ini. Sampai jumpa lagi. Apakah kamu berani datang lagi? Bersenandung. Tidak buruk. Orang-orang kecil ini tidak tertangkap. Apa itu? Ya. Lihatlah lebih dekat. Ya. Fluktuasi energi yang begitu kuat. Rasanya seperti Dragon Ball dan Dragon Horns. Tapi berbeda. Biarkan aku melihat. Apa-apaan ini? Ini. Ini adalah aquamarine biru. Saya telah melihat catatan di buku. Dalam legenda. Itu adalah bagian dari jantung lautan. Sepotong bunga laut paling murni. Saya tidak menyangka ini bukanlah legenda. Aquamarine biru ini benar-benar ada. Bayi ini. Itu milikku. Kekuatan mengendalikan air. Beri jalan untukku. Ya. Sangat cantik. Berkilau. Seperti air laut. Saya yakin saya bisa menjualnya dengan banyak uang. Ya. Ya. Nona Yu. Ini adalah aquamarine biru.
Itu benar. Saya menemukannya secara tidak sengaja. Saya hanya ingin mengundang Anda untuk datang dan melihat berapa harganya bisa dijual. Tuan Zeng. Aquamarine biru yang legendaris. Jernih seperti air laut. Ini memang aquamarine biru. Dan di dalam permata itu, halo biru alami. Terbentuk secara alami. Ini sudah melampaui batasnya. Ruang lingkup kognitif gemologi modern. UPS. Tanpa diduga, aquamarine biru yang legendaris. Itu benar-benar ada. Nona Jiang. Imho. Aquamarine biru ini. Bukan lagi suatu hal yang luar biasa. Nilai. Saya khawatir tidak mungkin memperkirakannya. Oh, Nona Jiang. Tidak tahu, apakah kamu rela melepaskan cinta? Toko perhiasan kami. Bersedia. Berikan semua kekuatanmu. Tandai itu. Berapa harganya? Buka sesuai keinginan. Saya akan mengajukan penawaran. Ya. Saya tidak tahu. Berapa harganya bisa dijual? Tuan Zeng, kamu seorang ahli. Bahkan lebih menyegarkan. Harga aquamarine biru ini. Anda juga harus bisa memperkirakan. Jadi, terserah Anda untuk mengajukan penawaran. Ya. Jika harganya tepat, saya pasti akan mengambil permata laut biru ini. Menjual kepada Anda. Haha. UPS. 20 juta. Nona Jiang, saya bersedia membayar 20.000 yuan. Transfer tunai. Bayar segera. 20 juta. Angstrom. Hei, ayahnya. UPS. UPS, 2000. Ini lebih baik dari yang saya jual sebelumnya. Semua makanan laut. Semuanya layak dilakukan bersama-sama. Ya. Tuan Zeng memang orang yang berpengetahuan. Bagus. 2000. Saya menjual. Bagus. Terima kasih Nona Jiang. Kami senang bekerja sama. 20 juta. Saya akan meneruskannya kepada Anda sekarang. Hahaha. Hei, coba lihat. Dapat 20 juta. Matahari sangat bagus. Ternyata itu ada di serial TV. Orang-orang kayak itu pergi ke laut untuk bermain. Sangat nyaman. Sayangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya salah melihatnya. Seluruh terumbu karang ini, mereka semua berada dalam kondisi sekarat. Air lautlah yang memanas. Apakah ini disebabkan oleh polusi? Tidak. Karang ada di lautan ini. Paling penting. Tidak bisa melihat mereka. Mati saja seperti ini. Kekuatan naga mengandung vitalitas. Saya tidak tahu apakah ini akan berguna bagi karang. Berguna. Sangat berguna. Mengapa berhenti? Efek kekuatan naga tampaknya sangat terbatas. Kisaran pemulihannya juga terlalu kecil. Seluruh terumbu karang ini, semua perlu dipulihkan. Satu tetes saja tidak cukup. Sepertinya. Perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan naga. Hanya dengan cara inilah kita bisa menyelamatkan terumbu karang ini. Keberhasilan atau kegagalan, ini dia. Berhasil. Saya benar-benar menaruh terumbu karang ini. Disimpan. Bagus. Mulai sekarang wilayah laut ini. Ekologi pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Mari kita tunggu dan lihat lagi nanti. Karang kecil. Semoga pemulihannya baik. Sudah seminggu. Lihatlah terumbu karang ini. Bagaimana pemulihan Anda? Bagus. Tidak akan memakan waktu lama jika terus begini. Di sini Anda dapat memulihkannya. Tampilan yang paling indah. Ada apa di sana? Itu Tridacna Kui. Wah, sangat besar. Ini pertama kalinya bagiku terlihat di alam liar. Dalam legenda, mobil jenis ini ada di dalam bodi. Terkadang ada hal langka di dunia, mutiara alami. Saya tidak tahu apakah ini satu-satunya. Itu adalah mutiara yang berwarna-warni. Dikatakan dalam buku-buku kuno yang legendaris. Bulan di laut meneteskan air mata. Ternyata itu benar. Penampilan seperti ini, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Saya akan menjadi kaya lagi.
Nona Jiang. Tanpa diduga, terakhir kali Anda menemukan ini. Aquamarine biru. Sudah sangat kuat. Mendesis. Namun tidak lama kemudian, Anda tiba-tiba menemukan tempat ini lagi. Mutiara pita berwarna-warni. Itu semua keberuntungan, itu semua keberuntungan. Ah. Hei, Nona Jiang. Orang ini diundang secara khusus oleh saya, pakar perhiasan internasional. Tuan Smith. Jika Smith mengidentifikasi mutiara berwarna-warni ini, itu benar. Lalu saya akan membelinya dengan harga tinggi. Terima kasih Tuan Zheng atas kepercayaan Anda. Hei, luar biasa. Ini hanyalah anugerah dari Tuhan. Ini. Pembentukan mutiara ini. Sudah lebih dari 500 tahun. Warnanya. Ini adalah warna alami yang berwarna-warni. Kebulatan sempurna. Ukurannya. Itu yang terbesar yang pernah saya lihat dalam karir saya. Nona Jiang. Ini bukan sekedar mutiara. Ini adalah harta karun dunia laut. Ini adalah keajaiban seluruh alam. Mutiara berwarna-warni ini akan bergetar. Dunia koleksi perhiasan teratas. Nilainya tidak bisa lagi menggunakan yang biasa, diukur dengan logika bisnis. Nona Jiang. Sepertinya, harga psikologi saya sebelumnya. Ini sepenuhnya benar untuk ini. Penghinaan dari mutiara berwarna-warni yang mengalir. Ya. Jika tidak, saya bersedia membayar 30 juta. 30 juta. Nona Jiang. Imho. Mutiara berwarna-warni ini. Ini adalah produk langka di dunia. Jika Anda ingin menjualnya ke Zheng, saya percaya Zheng, saya pasti akan menyimpannya dalam koleksi saya. Biarkan itu dimainkan, nilai terbesar. Tidak. Menurut saya 30 juta itu tidak terlalu sedikit. Pikiran Tuan Zheng, saya merasakannya. Angstrom, mutiara ini dapat ditemukan, benar-benar memahaminya, harga rumahnya. Saya juga senang. Saya akan menjualnya seharga 30 juta. Hahaha. Bagus, terima kasih Nona Jiang. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Masih aturan lama. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Bagus. Ayo. Coba lihat, kamu lihat. Ya, akun Anda berakhiran 5.678. 30 juta yuan diterima. Haha. UPS. Ya. Uang di rekening saya. Kenaikannya terlalu cepat. Dengan kecepatan ini, saya bisa segera mencapainya. Miliarder. Topan ini akan segera datang. Topan ini akan segera datang. Terumbu karang itu baru saja pulih. Saya tidak tahu apakah saya dapat menanggungnya. Tidak. Saya harus pergi dan melihat. Hei, Xiao Yu. Kemana kamu pergi? Topan akan segera datang. Anda tidak diperbolehkan keluar hari ini. Ibu, ya. Belum lagi badainya semakin besar. Apakah ikan lebih mahal? Aku akan keluar untuk mencoba peruntunganku. UPS, Xiao Yu, dengarkan ibumu. Ya, cuaca ini sangat berbahaya. Tidak peduli seberapa besarnya. Anda juga tidak bisa melakukan hal yang ekstrim. Orang tua. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Aku pergi. UPS, hei. Xiao Yu. Apakah menghasilkan uang lebih penting daripada kehidupan? Xiao Yu yang patuh, tinggal di rumah. Hari ini, tidak bisa kemana-mana. Ya Tuhan. Jangan khawatir. Yang lain takut terhadap angin topan. Tapi untukku, ini adalah sebuah peluang. Jangan khawatir, aku sedang berada di luar negeri. Jangan pergi jauh, aku pergi. Oh ini, hati-hati. Anak ini. Hei. Badai yang sangat besar. Harus pergi dengan cepat. Lihatlah terumbu karang. Angstrom. Mengapa perahunya tidak berangkat? Ah. Hei. Sungguh sial. Perahu itu benar-benar rusak. Apa yang bisa saya lakukan? Sepertinya itu hanya bisa digunakan. Tubuh naga mengendalikan air. Hanya. Masih jauh dari terumbu karang. Saya khawatir saya tidak bisa hadir. Sepertinya saya hanya bisa kembali. Angstrom. Semua orang telah datang. Mengapa tidak melihatnya? Apakah ada sesuatu yang besar? Itu tuna sirip biru. Dan itu adalah sebuah grup. Tuhan. Barang yang sangat bagus. Menjadi kaya. Saya benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Tuna sirip biru liar. Ada harga tetapi tidak ada pasar. Harus tepat. Memancing mereka keluar. Ini semua emas. Jangan sakiti mereka. Sangat berat. Kumpulan tuna sirip biru ini. Cukup kuat.
Kemarilah. Dari. Akhirnya menangkapnya. Atau 3. Bayi. Anda semua, tak ternilai harganya. Saya melakukan lelang makanan laut terbaik bertahun-tahun. Ini pertama kalinya saya melihatnya, dalam kondisi yang baik. Tuna sirip biru. Manajer Yo. Ketiga tuna sirip biru ini. Saya baru saja menangkapnya, untuk melakukan lelang. Sebelum lelang, saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda ingin mengisi daya, saya bisa mempertimbangkan prioritaskan kerjasama dengan Anda. Terima kasih Nona Jiang. Percayalah pada saya dan Dorset Hotels. Manajer Yo. Tidak tahu tentang Royal Hotel. Berapa harganya? Menurut arus. Atasan internasional tuna sirip biru. Catatan lelang. Menggabungkan ketiganya. Bentuk dan penampilan tubuh. Hotel kerajaan kami. Tawaran 60 juta. Harga paket. 60 juta. Ya Tuhan. Saya akan membayar 65 juta. Nona Jiang, mohon pertimbangkan kami. Saya akan membayar 70 juta. Transaksi tunai. 70 juta. Benar saja, selama Anda memiliki kesabaran, sepeda bisa menjadi sepeda motor. 8.000 meter persegi. Nona Jiang. Hotel kerajaan kami. Tawaran 80 juta. Dan telinga. Saya, Yo, jamin. Semua masa depanmu. Makanan laut kualitas terbaik. Hotel kerajaan kami. Pasar Gaotian. 30% dari harga. Akuisisi prioritas. Tidak tahu, dengan ketulusan ini. Nona Jiang, apakah Anda mau? Letakkan ketiganya. Tuna sirip biru. Jual kami Regal Hotel. Ya. Manajer Yo. Selamat. Ketiga tuna sirip biru ini. Itu milikmu. Selamat bekerja sama, Nona Jiang. Pembayaran akan segera menelepon akun Anda. Bagus. Akun Anda berakhir 5.678. 80 juta yuan diterima. 80 juta. Saya seorang miliarder sekarang. Perjalanan keluar pintu saat topan. Sangat berharga. Namun, aku masih harus pergi melihatnya besok. Setelah topan, kondisi terumbu karang. Akhirnya tidak ada usaha yang sia-sia. Terumbu karang ini telah dipulihkan. Lebih cepat dari yang diharapkan. Sepertinya. Kekuatan naga. Pemulihan ekologi kelautan. Lebih kuat dari yang saya kira. Bagaimana perasaanku? Agak kuno. Fluktuasi energi. Tampaknya ada di sana, jauh di dalam terumbu karang ini. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Kehidupan laut berada dalam bahaya. Putri Duyung. Putri Duyung. Bukankah itu hanya dalam mitologi? Ternyata memang ada. Dia terluka. Tolong jangan bunuh aku. Jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Pada kamu. Jingran memiliki aura klan naga. Pegang aku rat-rat, aku akan mengantarmu. Ini bukan cara yang tepat. Sepertinya itu hanya bisa digunakan kekuatan naga. Terima kasih telah menyelamatkanku. Anda dan manusia itu. Berbeda. Manusia-manusia itu. Apakah kamu sudah bertemu orang lain? Manusia-manusia itu. Mereka hanya ingin menangkapku. Bahkan. Masih ingin membunuhku. Ada seseorang di luar sana yang mencoba membunuhmu. Untuk Mutiara Hiu. Kamu. Apakah Anda ingin manik-manik hiu juga? Tidak. Di dunia manusia kita. Putri Duyung itu, legenda yang indah. Dalam legenda, Putri Duyung menangis. Manik-manik gajah dapat mengalihkan air. Paranormal perpanjangan hidup. Itu adalah harta terbesar di dunia. Kamu terluka parah. Manik-manik hiu. Itu diubah oleh kekuatan asal Anda. Sama pentingnya bagi Anda. Predator yang penuh kebencian itu. Untuk merebut manik hiu. Aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Kamu benar. Manik-manik hiu bagiku. Memang sangat penting. Hanya saja manik-manik hiu itu ada pada saya. Hanya akan datang ke sini untukku. Pengejaran dan bencana tanpa akhir. Kamu menyelamatkanku.
Hatimu. Seperti air laut yang paling murni. Saya bersedia memberikan manik-manik hiu hadiah untukmu. Berikan padaku. Tidak, tidak, tidak. Semoga bisa membawakanmu keberuntungan. Mari kita, klan hiu, lebih sedikit pembunuhan. Tidak. Manik hiu ini sangat penting bagi Anda. Kamu memberiku. Bagaimana dengan cederamu? Cederaku sudah ditangkap oleh kekuatan nagamu. Sembuh. Terima kasih. Keturunan klan naga. Kamu menyelamatkanku, manik hiu ini. Anggap saja apa adanya. Hadiahku untukmu. Hadirin sekalian. Hari ini, kita akan menyaksikan bersama sebuah keajaiban. Ini adalah sebuah dari laut dalam yang sebenarnya. Mutiara hiu dari suku hiu. Melalui 7 terbesar di dunia. Sertifikasi bersama penilai perhiasan. Energi yang terkandung di dalamnya melampaui pemahaman ilmiah saat ini. Harga awal 50 juta. 10 juta. 70 juta. 90 juta. Tampaknya nilai dari mutiara ini adalah, ini sungguh tidak biasa. Akan menjadi kaya lagi. Ratusan juta. 120 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? 120 juta untuk pertama kalinya. 200 juta. 200 juta. 200 juta untuk pertama kalinya. Tampaknya itulah nilai dari manik hiu ini. Lebih dari yang kita duga. 200 juta untuk kedua kalinya. Kesepakatan. Selamat untuk wanita ini. Dengan harga 200 juta. Tangkap manik-manik hiu kami. Ya, tidak buruk, tidak buruk. Oke, oke. Akun Anda berakhiran 5.678. Tercatat 200 juta yuan. 200 juta. UPS ayahnya. Ya Tuhan. Ini. Berapa angka nol ini? Tolong bantu saya menghitung. Angstrom. 100 juta. Ratusan ribu, jutaan, jutaan. UPS. Ya, 200 juta. Desa nelayan kami. Saya belum pernah melihatnya selama beberapa generasi. Begitu banyak uang. Ayah, UPS, ibu, jangan takut. Uangnya datang dengan jelas. Ibu masih bingung. Begitu banyak uang. Kuil kecil kami. Bagaimana saya mampu membelinya? Bodhisattva yang begitu besar. Apakah ini akan menimbulkan masalah? Orang tua. Sayangnya, di mana uang ini? Saya sudah memikirkannya. Saya bukan sebuah organisasi sebelumnya. Penduduk desa kami. Apakah tim relawan sudah dibentuk? Dengan uang ini, saya hanya ingin membeli beberapa peralatan yang lebih baik. Ah, saat itu, jika terjadi perburuan liar lagi, ya, atau berburu makhluk laut yang lucu, aku akan biarkan mereka tidak bisa makan dan berjalan-jalan, bersenandung. Xiaoyu. Ya. Ini, jumlah uang yang tidak sedikit. Anda memikirkannya. Ayah, laut memberi kita segalanya. Kita tidak bisa hanya meminta imbalan apapun. Dengan uang ini, kita bisa membeli dunia, peralatan canggih. Pemberantasan penangkapan ikan ilegal, menyelamatkan kehidupan laut, memperbaiki terumbu karang. Ini adalah solusi jangka panjang. Bagus, putri. Uangmu. Uang dibelanjakan dengan baik. Ayah mendukungmu. Ibu juga mendukungmu. Terdengar. Jiang Wanyu, gadis mati itu. Mutiara hiu dilelang 2 hari lalu. 200 juta diambil. 200 juta. Bersenandung. Jiang Wanyu kenapa? Gadis yang bau. Beruntung. Itu saja. Penyelamat desa. Bah. Itu tidak mudah bagi kami menangkap Putri Duyung. Tapi dia melewatkannya. Memikirkannya, aku merasakannya terlalu marah. Paman. Kita harus pikirkan cara dengan cepat. Tapi kita tidak bisa hanya menonton. Jiang Wanyu itu, gadis mati. Di desa kami. Pamerkan kekuatanmu, Putri Duyung. Dia membiarkan mereka semua pergi. Apalagi yang bisa dilakukan? Mendesis. Saya punya teman. Nama saya Liu Dayong. Itu juting di laut. Keluar dari jalur yang biasa. Saya telah menghubunginya. Dia sudah membawa saudara laki-lakinya. Pegang profesional, sonder dan sonar laut dalam. Pergi ke Putri Duyung itu. Sering aktif. Terumbu karang itu. Wilayah laut itu digeledah. Itu. Apakah kamu menemukan Putri Duyung? Paman. Liu Dayong adalah seorang veteran jual beli uang cepat. Selama masih ada wilayah laut itu, Putri Duyung kedua sama sekali tidak bisa lari. Meski hanya ada satu Putri Duyung. Mereka memegang peralatan yang luar biasa. Jangan khawatir tidak menemukannya. Bagus. Bagus. Kalau saja aku bisa menangkapnya hidup-hidup, sebanding dengan manik hiu itu. Jauh lebih berharga. Hei hei hei. Saat itu. Lihat dia. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Hei hei hei. Tunggu saja dan lihat pertunjukan bagusnya. Tunggu sampai kita menangkap Putri Duyung. Menghasilkan banyak uang. Aku hanya melihatmu, Jiang Wanyu.
Sampai kapan aku bisa bangga pada diriku sendiri? Ya, lakukan saja. Ayo. Halo Nona Jiang. Ini adalah kartu namaku. Saya Lin Shi, Institut Oceanografi. Liu Dayong. Yang di sebelahku, itu asistenku Xiao Zhang. Profesor Liu, permisi. Apa yang kamu inginkan dariku? Institut kami telah melacak, pelajari reruntuhan bawah air. Dinamakan Kota Wanghai. Kota Wanghai. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Nona Jiang seperti ini. Kota Wanghai adalah rendam air laut. Kota tepi laut kuno. Menurut catatan kuno dan pemindaian geologi, kami menemukan, itu sangat mungkin, tenggelam saja dekat wilayah laut ini. Jika Anda dapat menemukannya, sepasang ini kuno, penelitian peradaban laut, adalah nilai yang tak terukur. Saya mendengarkan, generasi tua. Saya menceritakan legenda ini. Itu benar. Benar sekali. Kami mendengar. Apa pendapat Anda tentang wilayah laut ini? Memiliki wawasan yang luar biasa. Jadi, saya ingin memohon kepada Anda, membantu kami. Penentuan posisi reruntuhan ini. Lokasi yang tepat. Ini adalah peristiwa besar yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Tidak ada masalah dalam membantu. Saya suka dasar laut. Sangat tertarik dengan sejarah. Namun, jauh di dalam laut, ada banyak variabel. Saya tidak kenal Profesor Liu. Apa rencananya? Kita miliki peralatan tercanggih. Dan tim paling profesional. Selama kamu dapat membantu kami. Temukan lokasi tepatnya. Sisa pekerjaan eksplorasi. Serahkan saja pada kami. Itu saja. Dan setelah selesai, institut kami juga akan diberikan kepada kita. Terima kasih banyak. Bagus. Kalau begitu izinkan saya mencobanya. Profesor Liu, tunggu saja aku di sini. Saya akan carinya. Lokasi Kota Wanghai. Nona Jiang. Peralatan sonar kami sudah berada di dasar laut, dihiasi. Kamu lihat, kami akan pergi ke sana bersamamu. Apakah tidak ada dukungan untuk ini? Tidak perlu. Jika ada banyak orang, akan mengganggu penilaian saya. Jika saya dapat menemukan Kota Wanghai, akan memberitahumu tepat waktu. Baiklah kalau begitu, lalu kita hanya menunggumu di sini. Ya. Bos. Hanya itu dirimu. Biarkan wanita ini pergi. Bersenandung, tidak takut. Dia hanyalah. Itu film gadis kecil. Apa yang bisa dia lakukan? Jangan lupa tujuan kita. Untuk menemukan Putri Duyung. Dikatakan. Sarang Putri Duyung. Tepat di Kota Wanghai. Tunggu sampai dia menemukan Kota Wanghai. Saya khawatir kami tidak dapat menemukannya. Putri Duyung? Oh. Bos. Rencanamu. Ini sangat mulus. Tunggu sampai Anda menemukan Putri Duyung. Berapa jumlah saudara kita di sana? Hasilkan banyak uang. Tapi bos, ya. Jika itu wanita jalang itu, temukan rencana kami. Apa yang harus dilakukan? Dia tidak takut jika dia mengetahuinya. Dengan tubuh kecilnya. Bahkan tidak bisa mengangkat jaring ikan. Jika dia bersikeras menghentikan kami. Itu saudara. Lakukan saja padanya. Oh, bagus. Biarkan aku melihat dengan mata naga. Kota Wanghai, di mana tepatnya? Apa yang Profesor Liu katakan? Itu benar. Memang ada kota kuno di bawah laut. Itu seharusnya bar Kota Wanghai. Saya akan segera kembali. Beritahu Profesor Liu. Profesor Liu menemukannya. Mungkin di dasar laut. Posisinya 60 atau 70 meter. Ada sebuah kota kuno di sana. Seharusnya itu kamu. Saya mencari Kota Wanghai. Sangat bagus, sangat bagus. Nona Jiang. Anda sangat tertarik dengan industri kelautan. Memberikan kontribusi besar. Hei, Xiao Zhang. Ayo segera berangkat. Ya, Profesor. Kemasi peralatan Anda dengan cepat. Salah. Ini bukan peralatan penelitian ilmiah. Ini adalah peralatan berburu profesional. Ada juga karakter Jepang. Profesor Liu ini tidak mempelajari budaya kelautan. Dia adalah seorang pemburu liar. Ternyata mereka berbohong padaku. Mereka tidak sama sekali. Kota kuno apa yang kamu cari? Mereka meminjam. Reruntuhan kota kuno berfungsi sebagai penutup. Tujuan sebenarnya itu adalah penggunaan relik. Mungkin menarik kehidupan laut. Terutama Putri Duyung. Ternyata ini menyakiti Putri Duyung. Itu mereka. Beraninya kamu datang. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bos. Kata wanita itu. Ini tempatnya. Bagus. Saudara laki-laki, harap lebih fleksibel dengan gerakan Anda. Bagian berikut, reruntuhan bawah laut. Itu gengnya, sarang ikan yang indah. Jaring telah dipasang untuk saya. Anestesi, persiapkan secukupnya untukku.
Saya harus menangkap beberapa putri duyung yang masih hidup kembali. Di pihak Jepang, laboratorium, harga yang ditawarkan. Cukup bagi kita untuk bahagia seumur hidup. Jangan khawatir, bos, pastikan mereka tidak ada jalan kembali. Banyak sekali lucu di kulit manusia. Demi uang. Bahkan para perilaut, jangan lepaskan. Liu Dayong. Jiang Wanyu. Mengapa Anda mengikuti saya? Liu Dayong. Anda menggunakan identitas palsu untuk berbohong kepada saya, membantu Anda menemukan kota Wanghai, hanya untuk berburu putri duyung. Kamu sangat lucu, Jiang Wanyu. Bahkan jika kamu mengetahuinya. Kita sekarang sudah ditemukan, kota Wanghai. Bahkan jika kamu mengetahuinya, Anda tidak bisa menghentikan saya. Anda juga tidak harus berada di sini, munafik. Kata Chen Tianhao. 2 hari yang lalu, Anda baru saja melelang manik-manik hiu. Dari manakah manik-manik hiu itu berasal? Anda dan saya mengetahuinya dengan baik. Seperti kita. Bunuh putri duyung. Mengambil manik hiu. Kali ini, saya harus menangkap beberapa putri duyung yang masih hidup kembali. Tunggu sampai uangnya terjual. Biarkan saya melihat apa yang Anda lakukan. Pamerkan kekuatanmu bersamaku. Ternyata itu adalah Zhao Laoxi. Mendapat masalah dengan Chen Tianhao. Jangan bawa aku bersamamu. Kelompok ini lucu. Bandingkan. Saya di sini. Saya tidak akan melakukannya. Membiarkanmu terluka. Roh laut apapun. Hahaha. Hanya film gadis kecil tentangmu. Ingin menghentikan kita. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Sejak Anda harus memukul moncong pistolnya. Lalu saya akan mewujudkannya untuk Anda, Xiao Zhang. Apa yang kita lakukan pada pria kita, keluarkan semuanya. Biarkan aku baik-baik saja, menghiburnya. Ya, bos. Itu skala naga. Pergilah ke neraka. Ternyata ini skala naga. Itu adalah benda suci klan naga. Kebal. Bos. Ada apa dengan perempuan ini? Tidak bisa dikalahkan sampai mati. Teruslah bermain. Teruslah bermain. Saya memiliki tubuh suci skala naga. Hanya beberapa dari Anda ingin menyakitiku juga. Keluar dari laut ini. Kamu bukan manusia. Kamu adalah monster. Menarik diri. Evakuasi dengan cepat. Ingin lari. Tidak semudah itu. Saya salah. Saya tidak berani lagi. Tolong, ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Sekarang aku tahu aku takut. Anda berkolusi dengan Jepang. Ingin mencuri putri duyung. Saya telah memberitahu penjaga pantai. Sisa hidupmu. Menghabiskan waktu di penjara. Nona Jiang. Tolong. Ayo kita pergi. Jangan pernah berani lagi. Putri duyung. Terima kasih lagi menyelamatkan orang-orangku. Melindungi tempat ini. Kedamaian laut. Skala naga ini. Itu adalah klan naga kuno, sebuah tanda untuk melindungi tempat ini. Sekarang serahkan pada Anda. Sangat tepat. Lalu kamu tidak terluka? Aku dan orang-orangku. Semuanya baik-baik saja. Untuk berterima kasih, anugerah yang menyelamatkan jiwa. Kita. Saya berhak akan melakukannya. Dijaga dari generasi ke generasi. Alamat harta karun. Memberitahu Anda. Tepatnya di segitiga setan. Di sana. Di bawah ngarai yang dalam. Di sana. Ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Tapi. Aliran laut yang liar. Sangat berbahaya. Harap berhati-hati. Segitiga setan. Ya. Saya ingat. Terima kasih. Berharap lautan. Melindungi Anda dari generasi ke generasi. Dia adalah monster. Adalah monster. Raksasa. Bersenandung. Baru saja, ya, polisi membawa pergi Zhao Laoxi. Saya dengar. Keponakannya. Chen Tianhao juga ditangkap. Zhao Laoxi berkolusi dengan Jepang. Berburu makhluk laut. Sekarang kita berakhir seperti ini. Pantas mendapatkannya. Orang-orang yang Anda undang? Ternyata memang begitu. Pemburu yang dikirim oleh Jepang. Dan dengan senjata yang begitu ampuh. Ya. Xiao Yu. Jangan pernah melakukan ini lagi. Berisiko. Orang tua.
Jangan khawatir, saya diukur. Kata Liu Dayong. Dia melihat monster. Apa yang sedang terjadi? Ah. Dia pasti ketakutan. Ah, omong kosong. Sayangnya. Oh ya, para orang tua, aku akan pergi ke laut besok. Kamu baru saja kembali. Kenapa kamu melaut lagi? Aku akan pergi ke segitiga setan. Ada harta karun di sana. Ah. Apakah ini segitiga setan? Harusnya memang kacau. Kapal biasa masuk. Aku takut aku benar-benar tersesat. Tapi bagi saya, sepotong kue. Kata Putri Duyung. Kapal tenggelam. Seharusnya di bawah sini. Memang ada kapal yang tenggelam. Tuhan. Di dalam kotak-kotak itu, semua perhiasan emas dan perak. Menjadi kaya. Saya benar-benar menjadi kaya kali ini. Namun, arus laut di sini terlalu kuat. Penyelamatan secara langsung. Saya khawatir itu akan merusak lambung kapal. Mungkin juga beberapa emas, perak, dan perhiasan terhanyut. Anda harus terlebih dahulu menggunakan kekuatan pengontrol air. Stabilkan wilayah laut ini. Menenangkan ombak. Sekarang kamu bisa mengambil bayinya, menangkapnya. Ah. Sangat berat. Hei. Biarkan aku melihat. Wah. Ini keterlaluan. Itu semua milikku. Masih ada beberapa kotak lagi. Harus menangkap mereka semua. Sayangnya. Akhirnya menangkap mereka semua. Kali ini. Anda benar-benar harus menghitung uangnya. Ram tangan. Nona Jiang. Kumpulan barang ini. Ini adalah harta nasional. Terutama set perhiasan emas ini. Itu dibuat oleh pengadilan sebelumnya. Rumah lelang kami. Bersedia melakukan yang terbaik. Selesaikan lelang khusus ini. Harus mengambil harta karun ini. Jual dengan harga bagus. Itu akan menyusahkanmu. Dengan kata-katamu, saya merasa lega. Nona Jiang. Selamat. Harta karun ini. Harga transaksi akhir. Dalam 300 juta yuan. Ini adalah cek. Tolong simpan itu. Terima kasih atas kerja keras Anda. Nona Jiang. Panen kali ini luar biasa. Namun, saya tidak tahu apa yang saya panen saat kumpulan harta karun ini. Pernahkah kamu melihat sesuatu yang istimewa? Sesuatu yang istimewa. Harta karun legendaris. Dinamakan Dinghai Liulizan. Dikatakan bentuknya seperti gelas kaca. Transparan. Berisi esensi dunia. Dapat menenangkan badai, kuasai alam semesta. Ini adalah salah satu harta karun di bawah laut. Harta paling berharga yang tak ternilai harganya. Hanya ada catatan sporadis dalam sejarah. Tapi tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Nona Jiang. Pernahkah Anda cukup beruntung melihat diri Anda sendiri? Lampu kaca berwarna Dinghai. Saya belum melihatnya. Aku akan pergi kali ini. Saya hanya menemukan perhiasan emas dan perak ini. Tidak. Sayang sekali. Tampaknya itu hal yang ilahi. Bagaimanapun, itu adalah legenda. Sayangnya. Tapi apa yang didapat Nona Jiang kali ini sudah luar biasa. Saya harap kita akan melakukannya. Bisakah kita terus bekerja sama? Ditentukan. Lampu kaca berwarna Dinghai. Dapat menenangkan badai dan mengendalikan dunia. Bahkan pemilik rumah lelang, semua menganggap begitu penting. Tampaknya itu tak ternilai harganya. Namun, Putri Duyung hanya memberitahuku, harta karun kapal karam. Tidak menyebutkannya padaku juga. Lampu kaca berwarna Dinghai. Dan aku berada di kapal yang tenggelam, tidak melihat apapun. Apakah itu benar-benar hanya sebuah legenda? Tampaknya itulah rahasia dasar laut. Jauh lebih banyak dari yang saya tahu. Terlepas dari lampu kaca Dinghai ini, apakah itu legenda? Saya ingin pergi ke sana lagi. Segitiga setan. Terakhir kali saya menggunakan mata naga. Saya tidak melihat lampu kaca Dinghai. Kali ini saya pergi ke laut sendirian. Lihatlah lampu kaca berwarna Dinghai. Apakah itu legenda?
Lampu kaca berwarna dinghai, karena dengan laut, peninggalan yang relevan. Nafasnya pasti luar biasa. Mungkin dapat menandingi tubuh naga suciku beresonansi. Biarkan aku merasakannya dengan hatiku. Ya. Saya merasakannya. Fluktuasi energi kuno. Di sana. Seharusnya itu adalah lampu kaca dinghai. Mungkinkah ini dia, lampu kaca berwarna dinghai? Sangat indah. Itu memang harta karun yang legendaris. Saya benar-benar menemukannya. Perasaan ini sangat menakjubkan. Sepertinya dia meresponsku. Tubuh nagaku dapat berkomunikasi dengannya. Ini adalah hal suci dari laut. Mereka menenangkan laut. Badai yang stabil. Meski merupakan harta yang tak ternilai harganya, tapi suatu hal yang suci. Jangan pernah meninggalkan siapapun di tangan orang-orang yang berpikiran jahat. Jangan menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan. Itu milik laut. Itu juga merupakan kunci untuk melindungi laut. Mulai hari ini, Anda bisa tinggal di sini dengan aman, dilindungi oleh kekuatan nagaku. Tidak ada yang bisa merasakan kehadiranmu. Aku ingin bersamamu. Lindungi tanah yang melahirkan kita ini. Juga melahirkan lautan ribuan makhluk. Tidak hanya itu. Saya juga ingin membawa seluruh desa ke laut. Pembatasan penangkapan ikan, jenis dan jumlah ikan. Biarkan lautan ini tenang untuk waktu yang lama. Orang-orang, pergi ke laut hari ini. Semua orang mendengarkan perintah saya. Saya telah menemukannya. Beberapa daerah penangkapan ikan dengan sumber daya terkaya. Dan mereka semua, wilayah penangkapan ikan yang berkelanjutan. Tidak akan mempengaruhi reproduksi stok ikan. Semuanya ikuti koordinat yang saya berikan. Dijamin panen penuh. Gadis pemancing, saya mendengarkan Anda. Oh, ikuti Jiang Wanyu. Kami telah memperoleh banyak hal. Paman Li, grup Anda pergi ke sini. Ada banyak sekolah ikan tenggiri di sini. Saudari Zhang, kamu pergi ke sini. Bagus, terima kasih. Bagus, ayo berangkat. Bagus, pergi, berangkat, pergi, hahaha. UPS. Bos Wang, kamu luar biasa. Ikuti desa nelayan, menandatangani kerja sama jangka panjang. Oh, persediaan ini, kualitas ini. Hai, saya tidak dapat menemukan yang lain di seluruh provinsi. Kamu sekarang, yang terbesar di Tanceng, pedagang grosir makanan laut. Makanan laut apa yang akan disajikan selanjutnya? Pikirkan kami lebih banyak. Hei. Ini semua berkat Nona Wanyu. Oh, kalau bukan karena Nona Wanyu, saya masih tidak ada. Oh ya, jangan khawatir. Akan ada hal-hal baik di masa depan. Aku memikirkanmu hal pertama. Ah, bagus. UPS. Saya juga ingin berbicara dengan gadis Wanyu. Bekerja sama. Saya juga ingin menghasilkan banyak uang. Hei, kalian berdua. Hati-hati. Ini baru saja diselamatkan. Tracker kuning besar yang liar. Tempat bintang hedong. Nona Wanyu baru saja mendapatkannya. Cepat simpan di tempat penyimpanan. Ayo. Hei. Lauli, di mana ikan kerapu yang Anda inginkan? Anda pergi dan memeriksa barangnya. Hei, datang dan periksa barangnya dengan cepat. Hei, ini bagus. Silakan memesan lebih banyak lain kali. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Tanceng kami. Desa nelayan paling terkenal.
Itu juga beradab di negara ini. Ekowisata dan desa demonstrasi budaya laut. Sangat indah di sini. Seperti yang diharapkan menjadi terkenal di seluruh negeri. Desa demonstrasi budaya pariwisata. Saudaraku, lihat, ini melindungi laut. Manfaat. Kita semua ingin berada di sini. Paman Bibi belajar. Ya. Halo Nona Jiang. Yang ini, ia merupakan sosok perwakilan desa nelayan. Jiang Wanyu Nona Jiang. Desa nelayan ada di sana, di bawah kepemimpinan Nona Jiang. Dari ketidakjelasan, desa nelayan kecil dengan pendapatan sedikit. Sekarang telah menjadi pemandangan yang makmur. Penduduk desa di desa nelayan tak hanya mengandalkan laut untuk memakan laut, juga di bawah kepemimpinan Nona Jiang, menjadi utusan lautan. Ya. Saya harap semua orang ada di desa nelayan selamat bersenang-senang, menikmati pesona laut. Bibi Jiang, kudengar ada harta karun di desa nelayan. Apakah itu benar? Itu benar. Bayi ini, namanya Dinghai Liu Lizan. Simpan saja di museum desa nelayan kami. Jangan ragu untuk berkunjung. Bagus, aku ingin melihatnya. Ayo pergi ke museum. Hahaha. UPS. Ya. Ya. Hahaha. Sudah lama sejak saya pergi ke pantai. Ya. Ah, sangat nyaman. Kepiting perenang. Pertama kalinya saya menangkap laut. Makanan laut pertama yang saya ambil, itu kepiting perenang. Mengapa ada sesuatu yang bersinar di sana? Ini. Tulang belakang naga. Ah, ini juga merupakan benda suci klan naga. Keturunan saya. Anda telah mengumpulkan semua benda suci klan naga. Tubuh naga ilahi telah selesai. Ternyata ini adalah tubuh naga dewa, hal suci terakhir. Ya. Apa yang telah Anda lakukan selama ini? Saya melihat semuanya di mata saya. Anda mengandalkan kekuatan klan naga. Ya, itu bukan masalah pribadi. Dewa sendiri, ya, itu bukan masalah pribadi. Tapi di kota Praja Fuze. Lindungi lautan. Keseimbangan ekologi. Membimbing dunia. Hormati alam. Karakter Anda. Memperoleh arti sebenarnya dari lautan. Ru. Hidup sesuai dengan warisan klan naga. Jangan menghina nama baik klan kami. Kami pasti akan melakukannya. Ikutilah ajaran nenek moyang kita. Lindungi rumah biru ini selamanya. Saya pasti akan melakukannya.